Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Sore. Nah, senang sekali pada sore hari ini. Suaranya feedback ya. Oh ya, sementara ini mau ngecek suara dulu. Apakah suara saya sudah cukup? Halo? Cukup, Ci. Jelas, jelas, jelas. Jelas. Oke, Ci. Oke, ya. Jadi diulang ya. Diulang selamat sore teman-teman semua. Ya, senang sekali pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama pada acara yang sangat dinanti-nantikan oleh para atomian, ya terutama dari grupnya Pak Boas, Ibu Ria ini ya. Nah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih saya dikasih kesempatan untuk latihan menjadi host gitu ya. Nah, acara pada sore hari ini kita akan kedatangan 4 orang tamu. Ya, saudara-saudara kita, pertama Ibu Ana, terus kedua Ibu Indrawati, ketiga Ibu Marlinda, dan keempat Ibu Clara. Nah, mereka semua akan berbincang-bincang baik tentang produk dan lain-lain ya. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara pada sore hari ini. Dan saya undang untuk pertama kali saudara kita Ibu Ana yang akan men-sharingkan tentang pemakaian body lotion dan rumput laut. Waktu kami persilakan. Silakan Ibu Ana. Bu Ana silakan. Halo, selamat. Sudah boleh mulai ya? Kok tadi tiba-tiba Ayo, Ana, silakan. Sudah bisa Lili. mulai. Oh, selamat sore semuanya. Saya Ana. Terima kasih untuk kesempatan sharing hari ini. Saya mau cerita tentang beberapa produk. Yang pertama adalah body lotion. Body lotion dari Atomy. Saya udah pakai cukup lama. Sekarang udah pakai body ketiga. Sorry, Nah, Ana. Ana, apa yang saya bisa dari kameranya nggak keluar ya, Ana? Kameranya nggak keluar, Ana. Gambarnya belum keluar. suaranya hilang-hilang, Suaranya juga putus-putus Ana. putus. Kameranya Ana belum kebuka. Kenapa? Kameranya belum kebuka, Ana. Masih gelap. Kamera. Oh, gambar saya belum keluar ya? Belum. Kamera saya udah nyala kameraku, Belum tuh? tapi di saya sudah nyala. Enggak, itu yang gambar videonya Ana klik coba. Yang tulisan stop. Nah, ya. Oke. Udah keluar sekarang. Mungkin koneksinya kali ya. Kalau saya sih sudah nyala. Di tempat saya belum keluar. Yuk, silakan, An. Sudah keluar sekarang. Di tempat saya juga belum keluar. Nah, udah. Sudah. Jadi body lotion ceritanya body lotion Atomy. Apa ya kelebihannya? Yang pertama-tama itu yang saya pernah dengar dan saya juga bisa merasakan itu teksturnya yang ringan. Nah, tekstur yang ringan tapi melembabkan kulit luar biasa gitu. Terus tidak lengket ya, tidak lengket di kulit. Kemudian apa ya? Yang jadi ngeblank jadi ngeblank gara-gara ini layoutnya berubah. Iya, terus itu terdiri dari apa?
body lotion itu dari herba, 8 macam herba itu tanaman putus-putus ya. Iya, suaranya putus-putus. Apakah mungkin bisa diganti? Bu Lebih Lili, dekat tolong mungkin. mungkin saya ganti gadgetnya. Ya, apa ditukar? Atau Ya. Ana punya ini apa namanya? Earphone. Ganti pembicaranya ya, ganti saya. Ana mending keluar dulu, Saya. nanti masuk lagi. Mungkin tadi kayak tadi juga saya gitu sih. Nah, hilang beneran tuh. Oh, nggak tahu nih kayaknya koneksinya. Ya, lagi ada masalah dengan koneksi ya. Atau mau di skip dulu, kita masuk ke Bu Indrawati ya. Tukeran. Nanti Nanti Ana tukeran. masuk lagi. Nah, setelah Bu Indrawati nanti baru kembali ke Ana lagi ya, Cik Lili. Iya, ya. Oke. Ya, teman-teman, karena Ibu Ana masih ada masalah koneksi, kita gabung dengan Ibu Indrawati dulu ya. Ibu Indrawati, silakan Ibu. Halo. Jelas kayaknya ya suara saya ya? Jelas. Oh, jelas banget. Sekali. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal. Terima kasih udah pada kesempatan ini diberikan saya bisa sedikit sharing di sini. Terima kasih buat Pak Boas, Bu Ria, dan Rahel yang udah saya selalu grecokin seputar Atomi ini. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya berusaha mengalihkan semua produk kebutuhan sehari-hari saya dengan membeli dari produk Atomi. Makanya saya jadi banyak bertanya, gunanya gimana, pakainya gimana. Supaya kan kita kalau ke teman-teman bisa sharing, karena kita sudah merasakan manfaatnya. Halo? Halo? Bu, silakan Bu. Ya kayaknya kok enggak itu ya. Nah, salah satunya waktu itu pertama kali saya ke rumah Bu Ria, saya beli Hemohim. Kebetulan ngambilnya di rumah Bu Ria. Nah, saya bilang, saya punya anjing lagi sakit. Terus Bu Ria bilang, boleh tuh doginya dikasihin Hemohim aja. Katanya. Dalam hati saya ketawa waktu Bu Ria cerita itu. Wah, orangnya aja belum dikasihin, kok anjingnya duluan ya dikasihin Hemohimnya ya. Kan mahal. Tapi singkat kata, akhirnya anjing itu pincang kakinya. Nggak tahu, saya punya anjing 3. Anjingnya Chihuahua. Kecil sih anjingnya. Dia memang udah umur 6 tahun. Satu hari itu dia pincang nggak tahu. Saya tungguin nggak sembuh, saya urut-urut, saya kasihin minyak urut segala macam nggak sembuh. Saya jadi kepikiran, Bu Ria ngomong kasih Hemohim. Udah karena size-nya kecil, jadi saya kasih 1/3. Saya cekokin deh dia. Nah anjing yang lain juga minta, ya udah saya kasih bagi-bagi. Tapi fokus saya ke anjing yang sakit. Jadi tiap hari saya kasih, akhirnya habis sebok 6 biji itu habis. Udah saya udah dulu. Memang ada perubahan lebih beda gitu pincangnya lebih mulai beda ya. Terus setelah 1 minggu kemudian kok akhirnya dia bisa loncat-loncat lagi, bisa lari-lari lagi seperti sedia kala. Sampai sekarang nggak meninggalkan bekas. Saya takutnya anjing itu apakah udah 6 tahun, udah jalan 7, apa osteoporosis, gitu mikirnya. Kan kalau ke dokter hewan kan, waduh, diceknya apa ya? Anjing malah jadi lebih mahal daripada Hemohim itu. Karena mesti dicek inilah itu. Karena saya memang dari kecil saya biasa punya anjing di sini. Dan obat untuk orang itu beberapa bisa juga buat anjing gitu loh. Jadi ya puji Tuhan anjing saya nggak usah keluar duit ke dokter, jadi sudah sehat, lincah seperti sedia kala. Jadi boleh juga tuh ilmunya tuh dari sini. Kalau anjing sakit, bukan orangnya aja, kasih Hemohim anjingnya. Nah, yang produk-produk Atomi yang lain, kan selama pandemi ini saya banyak menyibukkan dirinya apa? Selain Zoom, saya jalan-jalan, keluar di depan rumah, jalan-jalan sekeliling komplek. Jadi, banyak ketemu dengan warga-warga tetangga yang dulunya saya nggak kenal. Jadi, mempererat hubungan.
pertemanan. Nah, di situ saya cerita karena Atomi kan baru ngeluarin masker. Saat itu kan masker tuh lagi memang banyak orang membutuhkan. Terus saya sharing, saya kasih videonya itu. Nah, teman saya tertarik, tetangga-tetangga tuh. Mereka pada beli, ya saya juga mesti beli dong. Karena kalau mereka pakai, nanti saya nggak bisa ngerasain. Jadi intinya semua saya beli, mereka juga beli. Jadi mereka juga sama. Waduh, setelah itu memang Atomi kan mahal ya per satu lembarnya ya. Mereka ngomong, waduh kita udah diracunin kamu nih pakai Atomi. Jadi maskernya tuh susah, masker hidung tuh nggak bisa digantikan oleh yang lain. Harus paling enak tuh masker Atomi. Selain higienis, juga cantelan di kupingnya tuh enak. Nggak kayak yang kalau beli di luar tuh kan pakai karet, suka sakit di kuping. Terus enteng, nggak ngap. Mereka bilang begitu. Jadi nyaman sekali pakai masker Atomi. Di samping juga, apalagi yang generasi sekarang kedua, saya wanti-wanti ke mereka jangan dibuang sekali pakai, tetapi bisa dicuci 2 kali, ya pelan-pelan lah nyucinya lah, supaya nggak berbulu ya, gitu loh. Jadi lebih hemat dikit gitu. Nah, dari selain saya jalan-jalan sore-sore itu, saya juga suka goes. Goes dari sini, dari rumah saya ke Permata Buana. Nah, kemarin baru terakhir tuh saya goes hari Jumat. Saya pagi-pagi jam 6 saya goes ke sana, kok pulang, kok dada saya sakit ya, senit-senit gitu. Ya mungkin angin pagi ya, kerasa pagi kan enak ya, adem, seger gitu. Ya saya ingat saya punya koyo, saya selalu sedia koyo di sini. Saya tempelin deh di dada. Hilang tuh cuma sebentar. Memang koyo Atomi itu kan lembarannya besar. Jadi seperti yang Ibu Ria omongin, supaya nggak boros, 1 lembar itu dibagi 8. Bahkan kadang-kadang kalau untuk sakit kepala, saya di pelipis, apa sih di sini di pelipis ini suka saya kasihin aja kecil aja koyonya, sembuh tuh. Jadi koyo Atomi memang mantep, enak baunya, harum, saya suka, dan anget juga. Oh ya, ada juga cerita waktu itu mami saya, dia jarang pakai koyo. Tiba-tiba dia ngomong, aduh kok leherku pegel ya. Kenapa ya, salah bantal kali. Oke, coba nih, saya punya yang ajaib, koyo. Dia pakai, sembuh. Jadi saya punya julukan baru nih buat koyo Atomi. Sakit, udah lupa tuh. Demikian sharing saya. Semoga berkenan bisa buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Bukan main ya, Ibu Indrawati ya. Saya sangat terkesan itu tadi ya, Ibu sebagai pencinta dogi, Ibu sebagai pencinta dogi bukan hanya cuman senang-senang aja gitu ya, tapi sungguh ada rasa cinta ya, ada rasa perhatian ya, rasa perhatian yang besar. Dan lagi kalau misalnya pemikiran Ibu yang tadi ya, kalau misalnya sampai anjing itu sakit, nanti anjingnya lebih pengobatannya lebih mahal dari anjingnya ya. Jadi lebih baik memang kita pencegahan dulu ya, itu bagus sekali ya. Mungkin di antara teman-teman kita yang hadir pada sore hari ini ada yang juga pencinta dogi juga. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Atau nanti setelah selesai sharing semua aja, Ci ya. Oh, oke. Iya. Jadi nanti tentang hemohim ya. Terus kemudian tentang masker juga. Nanti kita pertanyaannya sesudah ini ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Indrawati. Nah, selanjutnya kita sambung dulu dengan Ibu Marlinda. Ibu Marlinda, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Lili. Perkenalkan, saya Marlinda dari Pati. Saya keponakannya Pak Buas dan Ibu Ria. Saya juga keponakannya Bapak Sandi dan Ibu Meme.
Jadi kami itu keponakan dan paman bibi, tapi selalu seru gitu. Kita sering sharing, baik itu rohani, apapun lah kita sering sharing gitu ya. Dan sebetulnya saya tuh join Atomi sudah lama. Dari saat Pak Boas dan Ibu Ria join Atomi, saya juga member di bawah beliau gitu. Tapi karena pada waktu itu saya juga lagi jalanin MLM lainnya, bisnis jaringan lainnya. Jadi saya masih belum masih belum sepenuh hati gitu loh. Tapi saya juga terus mengikuti info-info yang terbaru gitu. Saya masih ngikutin gitu. Tapi karena adanya pandemi ini, saya 1,5 tahun kan dari bisnis MLM saya yang dulu tuh saya jadi pasif. Karena yang produk dulu itu yang saya kerjakan, saya jalanin, itu harus demo produk. Jadi saya harus prospek ke rumah-rumah orang gitu, baru saya bisa closing. Jadi kan saya 1,5 tahun ini jadi pasif, saya nggak kemana-mana, cuma di rumah aja. Jadi ya saya terus makin melirik bisnis Atomi ini gitu. Dan terutama si Bapak Sandi itu dan Ibu Meme, itu yang Bapak Sandi terutama ya di grup kami, grup keluarga besar, itu pagi, siang, sore, postingnya Atomi. Zoom Atomi. Nanti apa Atomi. Jadi bawah sadar saya tuh kepikiran Atomi, Atomi, dan Atomi gitu. Jadi ya disitulah Bapak Sandi ini mengembalikan di bawah sadar saya itu supaya jalanin juga, yaitu semua waktunya Tuhan lah ya pastinya gitu. Jadi kami ini sekeluarga besar makin seru, infonya semua Atomi, nanti kita sharing pakai ini enak loh, pakai ini gitu. Jadi kita makin semangat gitu ya. Jadi dan yang produk Atomi itu saya sukanya gini ya. Yang produk multi level saya yang sebelumnya itu kan kalau orang sudah beli produk itu dia nggak terus beli lagi gitu. Jadi kita harus cari orang, lama-lama habis daftar nama, kenalan, mama, papa saya semua sudah saya korek itu habis. Dan member di bawah saya yang multi level sebelumnya itu ada 500-an orang. Dan itu nggak mungkin kan saya suruh beli lagi gitu kan. Jadi ya terus saya mulai mikir gini, kalau Atomi itu kan kebutuhan sehari-hari. Orang habis shampoo, lotion, pasti beli lagi. Dan kalau cocok, pasti kan produk lainnya, misal shampoo, misal kecantikan, misal deterjen, pasti mereka akan sudah trust gitu sama Atomi. Ya itu yang saya terus makin, ya ini bisnis ini luar biasa, nggak ada habisnya pokoknya gitu. Dan makin luar biasa kalau kita jalanin, jaringan kita makin besar pasti itu. Lalu ya saya mikir juga ya, Pak Boas dan Ibu Ria juga makin luar biasa juga hasilnya di Atomi. Jadi kita makin terpacu untuk bisa juga seperti beliau ini begitu. Dan ya saya mau mulai menjalankan bisnis Atomi ini dengan serius. Barusan sih sebenarnya 9 April saya mulai WA Pak Boas. Apakah memberan saya ini masih aktif atau tidak gitu kan. Karena yang tahun lalunya itu saya beli ini pasta gigi ya. Jadi kan otomatis diperpanjang gitu membership saya. Yang tahun lalu itu enggak gitu. Tapi Pak Boas karena care sama ponakan-ponakan dan ya tetap dia yang belanja gitu kan. Jadi saya bersyukur gitu loh buat Cik Le, Cik Ria yang selalu mensupport saya dalam banyak hal. Dan Bapak Sandi, Bu Meme yang luar biasa yang support saya supaya bisa juga sama-sama jalanin Atomi. Seperti itu dan impian saya ingin keluarga besar saya semua sukses di Atomi. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Lili.
Marlin, ceritain Ya. dong pengalaman produk yang sudah kamu rasakan. Koyo Oh, atau ayo cerita. ya, pengalaman produk. Itu dari yang koyok ya. Saya tuh heran juga ya koyok itu. Jadi saya memang koyok itu nggak pernah bisa cocok. Apapun pasti saya pakai koyok itu melepuh. Jadi kulit saya sensitif, pasti itu berair dalamnya. Itu dari zaman saya belum nikah sampai sekarang pun masih nggak bisa. Pokoknya pakai koyok tuh nggak bisa. Itu musuh saya. Padahal saya suka yang anget-anget gitu, suka untuk tempel ke badan. Lalu waktu itu apa ya? Oh ya, saya kan agak meler karena kedinginan AC ya, pagi meler gitu. Terus apa? Saya tempel di batang hidung sini karena kan saya dengar kesaksiannya Bapak Sandi itu tempel di sini gitu kan, kalau mau pilek atau tenggorokan sini. Saya tempel. Terus langsung tuh gatel hilang seketika. Jadi hitungan 30 menit itu sudah lupa sama namanya gatel hidung, meler, itu bersin itu sudah benar-benar lupa. Dan siangnya itu, besoknya siang, itu Ibu Ria telepon saya. Terus jelasin tentang macam-macam dan salah satunya koyok. Kalau misal kepala pusing, itu taruh aja Lin di di kepalamu, kamu tidurin, nanti selesai itu bangun tidur pusingmu udah hilang gitu. Nah, ya nggak tahu kenapa malamnya saya ngimpi almarhum oma opa saya. Tahu-tahu saya bangun itu kaget, subuh itu kepala saya pusing, nyut-nyut tuh pusing banget. Mau bangunin suami, nanti malam jadi nggak bisa tidur semua. Terus mau minum obat, wong perut saya kan lapar ya. Kalau minum obat kan harus makan dulu. Wah, nanti saya jadi kebangun juga, nggak bisa tidur lagi. Terus saya ingat omongannya itu Ibu Ria. Saya ambil koyoknya 1 lembar apa setengah lembar ya, kayaknya 1 lembar. Saya tidurin itu koyok di kepala, terus ya udah tidur. Pagi bangun udah hilang. Padahal tuh sakit banget loh, nggak tahu kok bisa pusing, kok bisa nyut-nyut kayak gitu. Tapi bisa hilang tanpa obat gitu loh. Saya heran banget gitu. Jadi memang koyok itu luar biasa. Tapi kadang orang kita tawarin koyok kan, koyok mosok, jadi banyak mosoknya, jadi nggak percaya. Cuman ya itu nanti kita mungkin bisa sharing terus lah biar mereka percaya gitu. Dan body lotion saya itu punya kali beli, pakai baru 2 hari, itu kakinya yang berdarah, pecah-pecah, meletek itu ya, bahasa patinya, itu bisa bagus dalam 2 hari, itu bisa lembut lagi gitu. Itu tante-tante sih. Jadi memang luar biasa banget gitu loh, kok bisa instan kayak gitu. Jadi memang itu bagus banget. Dan saya banyak orderan juga ini masuk body lotion Atomy karena kesaksian si tante itu, customer saya. Seperti itu. Memang produk-produk Atomy ini ya luar biasa ya. Dari saya juga pakai yang itu buat wajah itu, evening itu juga ya makin bagus, makin kelihatan kenceng. Yang bekas jerawat, saya kan sering jerawatan juga, itu makin bisa kempes dan nggak timbul-timbul lagi gitu. Jadi ya saya makin cinta dah. I love Atomy sekarang. Thank you. Terima kasih semua. Ya, bukan main ya kesaksiannya ya. Ya, memang saya juga mengalami, bisa membayangkan. Tadi Marlinda mengatakan bahwa 1,5 tahun yang lalu masih mengerjakan bisnis yang lain ya, bisnis yang lain itu, dan itu bukan produk yang langsung habis gitu ya. Jadi mesti nyari orang lagi sampai kehabisan orang gitu ya. Iya, capek Bu. Capek. Jadi emang sangat bersyukur bahwa di Atomy ini produknya banyak dan semuanya produk habis ya. Jadi kita nggak bakalan kehabisan. Mestinya nggak akan kehabisan orderan, nggak akan kehabisan orang gitu ya. Itu. Nah, terus sama tadi kan kalau misalnya pada waktu itu daftarnya mulai tahun lalu tapi tidak aktif, ya. Terus baru ngerjainnya baru tanggal 9 April itu mulai aktif gitulah ya. Kalau di perusahaan multi level yang lain kan jarang-jarang bisa begitu ya, maksudnya kita udah pasti udah
apa namanya, sudah posisi kita mungkin sudah turun lagi ya, atau mungkin keanggotaan kita sudah hilang atau harus bayar lagi dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini memang benar kita ngerasakan bahwa Atomi itu sangat manusiawi gitu ya, ditungguin gitu. Itu ya. Dan tadi juga dikatakan bahwa memang produk-produk Atomi seperti koyo ya, koyoknya sama body lotion yang dipakai itu kan bukan main. Kebetulan rasa-rasanya hampir semua produk Atomi itu bisa dikatakan hasilnya instan gitu ya, bagus ya, cepat ya. Iya, bagus sekali. Terima kasih Bu Marlinda. Ya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu Clara sudah datang? Mungkin Bu Ana dulu kali, Ci Lili. Belum datang ya? Iya. Oke, jadi kita balik lagi putarannya kepada Ibu Ana ya. Iya, baik. Terima kasih. Oh iya, iya. Ibu Ana, Selamat sore, Ana. Terima ya, kasih sudah kesempatan kedua. iya. Tadi Ibu Ana kan sharing tentang pemakaian lotion, body lotion ya. Pemakaian body lotion itu apa yang paling dirasakan itu apa, Bu? Iya, itu yang paling saya rasakan itu kan ringan teksturnya. Nah, terus dulu saya waktu tangan saya kena air, jadi di kulit tangan khususnya di ujung jari ya, lupa mulai dari lupa udah rapi gitu. Nah, tapi sejak saya pakai body lotion di tangan itu berganti. Sekarang kan hand cream sudah nggak ada ya. Ana mungkin bisa mendekat ke laptopnya Ana biar suaranya lebih kedengaran. Oh, kurang ya? Ya, Ya, kurang. jadi body lotion sekarang saya pakai pengganti hand cream. Nah, jadi masalah kulit yang tadi ujung jari itu teratasi. Sudah jarang sekali, hampir nggak pernah lagi. Terus, ya itu yang saya merasakan itu bagus sekali untuk kulit. Halo? Ya, Halo? ya Bu Lili. Ya, jadi saya tadi tangkapnya, jadi sekarang Ana sudah menggantikan krim dengan body lotion, gitu ya? Ya. Iya, iya. Dulu kan misalnya pakai hand cream itu ya. Sekarang udah di body lotion untuk body. Oh, di body Ganti lotion. Bagaimana? Putus-putus? putus ya. Iya, tadi jadi body lotion saya juga jadi pengganti hand cream. Iya. Jadi selama ini selain body lotion mungkin Ibu Ana juga ini ya apa namanya kalau mencoba rumput laut ya? Oh iya. Ya, Iya. mungkin lupa mau menceritakan rumput laut, silakan. Iya, rumput laut itu kan juga bukan anak-anak ya, anak-anak. Nah, terus waktu saya lihat di Atomi juga udah masuk, saya bandingin harganya dengan yang di pasaran gitu. Nah, terus kaget juga gitu karena di Atomi itu rumput laut jadi lebih murah. Dan selain harganya itu apa namanya? Kan bukan digoreng ya, dipanggang yang lebih sehat. Terus minyaknya juga pakai olive oil, itu juga lebih sehat. Nah, terus kemudian pertama coba kayaknya kurang asin gitu dibandingin sama yang biasa di Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir ya kalau garam dikurangin kan lebih sehat ya. Jadi sudah terbiasa dengan rasa yang ada. Seperti itu suka bikin onigiri dari rumput laut itu.
Kalau kalau eh, kalau Ana pakainya yang lembaran besar atau yang anak-anak Oh, lebih suka yang saya pakai yang 100.000, kan ya satu 6 pack ya. ya Nah, satu pack masing-masing punya 5 lembar gitu. Nah, itu kan tinggal buka, terus digunting, pas selera, ditaruh di Tupperware gitu. Terus disimpan itu aman. Cuman memang karena orang suka kan, jadi nggak sampai lama gitu. Nggak iya sampai melempem gitu loh, nggak sampai melempem masih. iya itu cara makannya apa namanya digulung dengan nasi gitu atau anak-anak lebih suka dipotong-potong dimakan gitu. Kalau anak-anak suka sama nasi. Yang terakhir-terakhir ini suka masak sama itu, sama nasi kayak apa tuh? Cara Jepang ya, di dalamnya tuna atau apa isinya yang dikasih di 3 onigiri. Nah, gitu. Oh ya. Sekali bisa setiap hari makan, nggak bosan-bosan. Sampai aku bosan-bosan bikin. Tapi mereka nggak bosan makan. Iya, ya memang bagus banget ya itu ya. Jadi bisa juga sebagai pengganti sayur ya, kalau anak-anak yang nggak suka makan sayur ya. Iya, Dan kan juga bisa makan snack ya, tanpa apa-apa juga bisa. iya, dan juga kalau di Cirebon ini orang-orang itu suka makan kerupuk ya, makan nasi juga harus ada kerupuknya. Nah, sebenarnya itu juga bisa cocok sebagai pengganti kerupuk seperti itu. Iya, betul. Iya, Nah, iya. rumput laut lebih sehat ya daripada kerupuk sebenarnya. Nah, coba kita tanya teman-teman ya, barangkali punya pengalaman yang mempunyai resep-resep yang untuk konsumsi rumput laut. Silakan kita share sini yuk teman-teman yuk. Punya pengalaman bagaimana pemakaian rumput laut? Apakah ada variasi atau variasi lain? Ada variasi-variasi lain mungkin? Bisa dibuat salmon mentai. Kalau kita buat itu nasi dicampur sama yang apa? Seperti abon Jepang tuh apa ya? Yang ada kan yang Bubuk nori campuran ya, itu nori ya ya. atasnya dikasih salmon, kita kasih cili mayo, terus dikasih potongan potongan rumput laut, kita panggang. Enak banget. Nah, siapa yang belum makan sore, silahkan buat sendiri-sendiri. Enak-enak, ya. Ya. Anak ini, anak ini, teman-teman kalau dengerin anak bicara bahasa Indonesia ini, nggak akan duga ya, anak ini warga negaranya masih Rusia loh. Ya, jadi bahasa Indonesianya anak ini jauh lebih lancar dibanding anak saya yang cowok. Luar biasa banget ya. Jadi anak ini lagi mengembangkan jaringan juga untuk Rusia. Jadi dari tim Global Mercy Puri Kembangan kita punya banyak member mulai dari timnya anak ini ke Rusia. Kalau baca namanya saya nggak bisa baca. Saya biasanya nanya Ida. Itu yang sering bacain namanya, tapi kadang-kadang benar, kadang salah ya. Luar biasa ya Ana. Semangat terus. Nanti kita ngadakan Zoom ke Rusia ya Ana, untuk tim Rusia. Iya Kita Bu, ya. kita siap membantu ya. Ya, thank you. Ya. Ana ini sebenarnya Ya. bisa sharing juga itu BB cream yang Ana pakai. Aku kalau ngelihat wajahnya Ana itu benar-benar emis ya, licin dan glowing sekali ini Ana. Itu kesan Ini memang pertama. lagi pakai memang. Iya, kesan pertama saya ketemu Ana itu melihat wajahnya sangat glowing dan itu Ana bilang cuman pakai BB cream. Bagus banget ya. Ya, ada lain Anda yang mau di-sharingkan? Silahkan. Oh ya, tentang apa? Tentang mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Sekarang nggak nyebelin. Oke, oke. Ana mau tanya, bagaimana bisa menyusun jaringan sampai ke Rusia itu? Asal muasalnya bagaimana? Oh itu ya saya kan berasal dari sana, jadi saya tawarin ke teman. Kalau sama saudara, nggak masalah, itu bisa langsung aja gitu. Tapi yang lain ya
ya tawarin, saya cerita, saya kasih beberapa video karena saya masih juga dalam tahap belajar ya, belum bisa cerita bagus yang benar memang sudah ahli ya. Jadi saya tinggal kasih video mereka nyimak, nonton, dengerin, terus habis itu ya udah daftarin gitu. Ya saya daftarin. Iya. Oh, jadi berarti Ana tuh memang berasal dari sana gitu ya? Oh iya. Jadi itu masih semuanya kenalan saya langsung. Kalau nggak keluarga ya teman. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ana. Mungkin mau menyampaikan apa-apa lagi pesan-pesan selama di Atomi ini, apa yang kira-kira bisa membangkitkan semangat. Kalau kita ngelihat Ana yang bukan orang Indonesia aja gitu ya bisa semangat seperti ini, apalagi kita yang sudah fasih bahasa Indonesia di Indonesia harusnya lebih lebih lagi ya. Iya. Ya itu mungkin harus tetap bersama dengan bersama tim ya, misalnya kalau ada sponsor ada lain membentuk tim juga memang itu nggak mudah apalagi kalau kita ya kita memang itu selain saya rasa itu lebih banyak perangnya itu di dalam diri gitu, orang yang di dalam dirinya harus diolah dulu, belajar gitu, baru mungkin bisa ada hasilnya yang maksimal. Saya masih belajar banyak, nggak tahu banyak banget soal yang memang jaringan. Iya. Tapi ya itu yang nomor satu itu memang harus bersama tim, sponsor lain. Ya, saya mau nambahin sedikit. Jadi perkenalan saya dengan Ana ini Tuhan yang mempertemukan ya. Jadi waktu itu kami di center, nah Ana datang ke center karena Ana ini ternyata dulunya sudah pernah bergabung dengan jaringan grup Atomi yang lain ya. Justru di awal-awal Atomi Indonesia start, Ana juga sudah start. Tapi sepertinya Ana sudah mau berhenti saja dan Ana itu punya banyak sekali brosur sudah mencetak banyak leaflet. Brosur yang bagus yang kita pakai itu sebenarnya Ana yang buat. Akhirnya saya nanya Ana, kenapa brosurnya mau dijual gitu ya. Ana bilang, saya udah nggak bisa jalanin ini Bu, nggak punya partner, nggak punya tim, grupnya nggak aktif gitu. Kelihatannya berat ya jalankan Atomi gitu. Saya bilang, udah sini brosurnya saya beli. Nah dari situ akhirnya kami mulai berteman ya. Jadi Ana sering lihat kegiatan di center, pada kumpul, terus Ana bilang, wah saya pengen nih join di sini saja deh, rame banyak temannya gitu ya. Jadi itu proses yang penantian yang cukup lama karena sampai menunggu ID-nya Ana, ID suaminya Ana itu hangus ya An ya di grup lain ya. Ya karena suaminya Ana warga negara Indonesia. Kalau Ana masih warga negara Rusia. Jadi kalau Ana bergabung harus ikut tim nyari center yang Rusia ya. Akhirnya pakai ID suaminya, nunggu ID-nya hangus dulu. Jadi setiap kali nunggu, aduh ini hangusnya kapan gitu ya. Jadi Ana tuh kontak-kontakan nunggu belum bisa gabung. Tapi Ana sudah mulai sering ke center, kita berteman baik, kalau ada kegiatan dulu, seminar, kita pergi sama-sama, tapi Ana belum bisa bergabung. Jadi saya ingat sekali, hari suaminya ID-nya terminasi itu langsung Ana daftar ya Ana. Ya, jadi pas hari itu, hari yang ditunggu-tunggu itu terminasi. Banyak orang tidak mau menunggu terminasi. Tapi kalau kita bergabung di tempat yang tidak nyaman, hari terminasi malah ditunggu-tunggu ya. Jadi begitu terminasi, langsung Ana join di grup kita ya. Jadi saya tidak pernah mempengaruhi Ana untuk pindah grup kami ya An ya. Tapi Ana yang memang ingin saya mau di sini aja banyak temannya, ada komunitasnya. Nah dari situlah akhirnya Ana bagian dari keluarga besar Global Mercy Puri Kembangan. Nah itu benar-benar ada divine connection dari Tuhan. Ternyata rumahnya Ana juga tidak jauh dari rumah saya.
Ya, Ana di Kedoya Prisma, saya Kedoya Taman Kedoya Baru gitu. Rumahnya hanya dipisahkan jalan. Ya. Jalan tol saja memisahkan kami gitu ya. Kalau nggak ada tol itu bisa nyebrang jalan kaki sebenarnya, tapi karena ada tol harus berputar. Ya, kita bersyukur dan senang sekali Ana menjadi bagian dari keluarga besar Global Mercy Puri Kembangan ini. Ya, terima kasih Ana. Ya, dan boleh saya tambahkan ya, waktu itu ya, An, saya pilih, saya cari di Google Map saya cari di Google Map pusat satu lagi kan terdekat. Saya dapat tiga. Tapi Budia yang pertama yang saya kunjungi karena kayaknya paling dekat atau mana pokoknya kunjungi. Saya hubungi Budia Pak Boas yang angkat telepon. Sudah diatur ya. Mempertemukan kita, An. Iya. Bukan main ya. Jadi nyari yang terdekat, ternyata juga yang paling langsung cocok gitu ya. Tuh benar-benar Tuhan yang pertemukan. Iya. Boleh tanya satu hal? Ya, silakan. Terima kasih. Bu Ana, boleh tahu untuk member di Rusia itu apakah sesimpel di Indonesia cukup dengan KTP dan yang lain? Apakah di Rusia juga sederhana itu? Thank you. Iya, di sana juga pakai isi data dari paspor, nomor paspor dan sama seperti mirip ini. Maksudnya pendaftaran di Rusia sama dengan di Indonesia begitu? Iya, apakah sederhana cukup dengan KTP saja, ataukah harus ada daftar income statement atau apa gitu, pajak atau segala macam gitu? Oh, nah kalau untuk daftar saja itu gampang, mudah sekali. Tetapi nanti saya rasa kalau sudah ada mau komisi ya, memang ada daftar kurang mengerti istilahnya, tapi ya harus ada melengkapi data-data gitu. Karena aku belum tahu, saya kurang tahu persisnya. Tapi ya, kayak misalnya di sini nomor rekening bank sama NPWP ya, tapi itu masih nggak begitu sulit. Karena kayaknya selain itu adalah putus-putus, tapi thank you jawabannya, thank you. putus ya, masih putus. Sama-sama Pak. Jadi simpel seperti di Indonesia ya, cuma nanti kalau pas sudah perlu verifikasi baru ya lebih detail lagi datanya ya. Oke, thank you Bu. Ya, you will. Iya. Ibu Ana, tolong nanya kalau di Rusia itu pakai sistem seperti center-center di Indonesia gini atau enggak, pembelanjaan sejumlah berapa gitu dikirim ke rumah begitu atau pakai sistem center-center? Di sana juga ada yang ke center, ada yang juga gratis. Maksudnya sama sistemnya Bu Lili, sama. Bisa kirim ke center terus diambil. Adik saya seperti itu, dia belanja, dia lebih murah sih ini, lebih murah seperti itu. Karena di sana delivery lebih mahal, lebih mahal dari misalnya di sini di Indonesia kan cuma 10.000 ya, berapa ya? Kalau di sana lebih mahal. Tetapi ada ininya juga, ada minimal ya, minimal. Misalnya pembelian sekian, misalnya 15.000 rupiah itu bisa gratis sampai. Oke. Baik, terima kasih Bu Ana. Sama Bu Lili. Ya. Teman-teman masih ada pertanyaan kepada Ibu Ana? Ya, kalau sudah nggak ada, ya kita beralih kepada Ibu Indrawati. Terima kasih Ibu Ana. Sama Bu. Ibu Indrawati. Halo. Halo, Ibu Indrawati. Iya, Bu. Iya, Bu. Hadir. Oh ya. Ya, Bu. Saya tadi terkesan bahwa Ibu ini jadi seorang pencinta dogi ya.
Jadi sungguh-sungguh bukan hanya cuman melihara gitu aja gitu ya, tapi sungguh-sungguh ada rasa sayang ya. Saya perhatikan rasa-rasa pencinta dogi itu seperti itu ya. Saya sendiri Iya. nggak punya anjing Bu, jadi kadang-kadang saya membayangkan, aduh, bisa seperti itu gitu ya. Iya. Iya. Dokter binatang lebih mahal Bu daripada dokter manusia. Ya, ya sebentar ini Pak Timo pamitan dia, silakan Pak Timo, selamat jalan. Ya, selamat jalan Bu Lisen. Ya. Yuk, sampai ketemu lagi. Pak Timo nggak mau muncul dulu Pak. Pak Timo, ini di mana? Mana sih? Hai Cirisan. Oh, ke situ. Hai jalan-jalan ya Cirisan. Selamat meeting ya, kita jalan ya. Nah, itu tuh. Ya Ci. Nah. Nah, hati-hati ini nih Pak Timonya nih. Sini Pak. Sini Pak. Halo Pak Timo. Halo Pak Timo. Jadi Pak Timo kedeketan matanya doang kelihatan. iya kata-kata iya. Ah, Ya, mau jalan. Ya, baru selesai ini. Mobilnya udah selesai. Tadi saya sampai ke Surabaya terlalu capek, hari ini tidur di Semarang. oh, oke. Iya, oke ya. Ini menginap di Semarang. Pak Timo jangan lupa kirim voucher buat saya. Apa? Voucher. Jangan lupa, Ibu jangan lupa cek. Oke Pak. Berarti Ibu nggak cek. Oke. Ya, hati-hati ya. Iya, tadi ya sempat itulah. Sempat mobilnya Pak Timo itu bannya itu sampai panas gitu, rem belakangnya itu ngerem terus gitu loh. Jadi ya untunglah sudah beres ya. Mari kita balik lagi sama Ibu Indrawati ya. Ibu Indrawati. Ya. Ah, Ya. iya. Iya. Jadi kalau saya sendiri itu nggak punya anjing Bu. Saya mikirin kalau orang punya anjing itu meliharanya itu kok repot banget gitu ya. Tapi kalau ngeliatin di video-video orang tuh kok ya mungkin rasa cinta tuh mengalahkan segalanya ya. Jadi nggak repot, nggak ribet gitu ya. Ya, nah anjing tuh ada suka dukanya, ada senengnya nggak. Tapi kalau bisa dipangku-pangku Bu, digendong. Jadi bukan boneka yang dipangku, ini binatang betul. Iya, iya. Bisa ngerti dia. Dia selalu sayang sama saya. Nungguin kalau saya pergi, dia tunggu depan pintu. Oh iya. Oke, makanya nggak tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya untuk hemohim untuk dogi. Iya. Tapi jadinya lebih murah kok Bu daripada ke dokter. Iya, memang sih kalau daripada pengobatan yang mendingan itu ya bisa ditangani sendiri juga gitu ya. Repot ke Tadi Ibu tuh cerita anjingnya kan pincang kakinya. Ya. Udah gitu terus dikasih sepertiga saset. Itu cara minumnya gimana Bu? Jadi maksudnya dicelurin mulutnya. Jadi nggak usah dicampur air, nggak usah. Nggak. Dicampur air tambah susah Bu. Waduh banyak banget. Susah dia makannya. Yang satu ini kebetulan yang sakit itu susah. Kalau yang teman-temannya saya kasih gitu aja mau. Karena anjing saya tuh sistemnya kalau satu dikasih, kenapa yang lain nggak dikasih? Jadi dikasih semuanya. Jadi sehat semuanya sekarang Bu. Oh gitu ya. Jadi anjing itu ada rasa cemburu ya? Ya betul. Oh saya baru tahu. Iya. Jadi sekarang menunya Ibu untuk anjing itu apakah hemohim itu setiap pagi semua sedikit-sedikit? Sakit aja Bu. Oh saat sakit aja. Iya. Iya Bu. Nah terus mungkin di antara sini nih saya lihat ada beberapa member kita juga yang pencinta dogi ya. Mungkin punya pengalaman tentang atau ada pertanyaan kepada Ibu Indrawati tentang pengobatan dogi dengan hemohim. Ibu ini yang diikut Zoom ini ada Ibu Eka. Ibu Eka ini juga pecinta
dogi ya. Dan Ibu Eka ini punya banyak pengalaman nih bagaimana membuat doginya sehat dengan produk Atomi. Mungkin Ibu Eka juga bisa berbagi, Ibu Eka, melengkapi sharingnya Bu Indrawati. Ya, Bu Eka, ya Bu Eka, bagi-bagi. Ya, sore semua. Sore Bu Sore. Eka. Sorry, kedengeran nggak suaranya? Jelas ya? Sorry nggak buka kamera nih, lagi jelek. Oke, Bu. Jadi gini, kalau pengalaman saya sama dogi ya, ini dogi beberapa kali ya saya punya itu luka, ada luka-luka gitu ya. Biasa sih karena dia biasanya kalau grooming itu nggak bisa diem. Jadi goyang-goyang terus, berontak terus gitu ya. Jadi pasti ada kena pisau deh, kena luka gitu. Beberapa kali. Tempo hari sekali kakinya kena. Kakinya kena, saya pikir kalau dipakein obat-obat yang itu kan bahaya ya, dia jilatin terus gitu. Jadi saya coba, saya semprot pakai propolis. Kalau saya pertama kali tempo hari pakai propolis spray. Jadi saya pikir kalau dia jilat juga aman gitu kan. Itu juga bagus. Propolis spray untuk luka-luka cepat sembuhnya. 1 hari, 2 hari udah sembuh. Terus yang belakangan ini yang kemarin luka lagi. Tapi lukanya itu di tempat yang cukup sensitif ya. Jadi di tempat pipisnya gitu luka. Mungkin lukanya kecil tapi dia jilat-jilat terus, dia gigit terus atau gimana sampai berdarah. Sampai darah kemana-mana deh sampai makin besar gitu ya. Akhirnya saya semprot propolis nggak mempan. Saya olesin hemohim. Cuman mungkin karena enak dia suka, ya dia jilat-jilat terus, jadi tambah parah gitu. Akhirnya hemohimnya saya suruh makan jadinya. Dia nggak mau, udah apa namanya, mungkin gelisah terus, gatel atau sakit sampai nggak bisa makan, nggak mau minum gitu ya. Jadi saya pikir daripada dia lemes, ya udahlah saya kasih hemohim aja. Sempat 2 hari nggak makan sama sekali dia, tapi tetap aktif aja gitu. Ya mungkin itu karena pengaruh hemohim ya. Untuk kelukanya sih memang karena saya juga campur-campur ya, saya juga nggak ngerti deh apa namanya sembuhnya itu karena yang mana gitu ya. Ada juga pakai obat bubuk juga, antibiotik dari dokter juga sih. Tapi memang yang saya tekankan di sini hemohim itu bagus ya. Anjing saya kebetulan suka 2 hari full sama sekali nggak mau makan, nggak mau minum, tapi tetap aktif gitu. Karena saya kasih hemohim, saya sih dosisnya nggak pernah saya videoin ya. Dosisnya itu saya nggak tahu berapa tuh, pokoknya tuangin aja di tempatnya gitu, kasih dia minum, sisanya baru saya yang isep gitu aja. Sehari hampir 1 saset deh, pagi sama sore gitu. Gitu aja sih pengalaman saya. Sama apa namanya, Omega juga bagus kalau untuk bulu ya. Itu beberapa kali saya coba. Itu bagus juga kalau dia lagi rontok, lagi apa, itu boleh dicampurin aja di makanannya gitu. Ya gitu aja sih pengalaman saya untuk dogi. Oh iya. Terima kasih Bu Eka. Bu Eka mau tanya tadi yang omega 3-nya itu maksudnya digunting gitu ya? Digunting diteteskan ke makanan. Iya, betul. Jadi amis-amis gitu juga mau ya? Mau, justru dia bau-baunya gitu dia suka. Mau. Iya. Waduh, tadi sampai anjingnya diduluin, nanti barusan sisanya buat sendiri ya. Iya, sayang. Rasa cintanya ya. Iya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain lagi yang punya pengalaman. Tapi saya tuh pikir memang benar ya. Berarti kita tuh harus punya persediaan propolis spray ya. Jadi buat siapa aja, buat orangnya, buat sakit leher, apa ini lagi banyak angin gini juga bisa, untuk luka juga bisa. Ya, sebaiknya kita punya persediaan juga propolis spray. Bu Indrawati mungkin bisa ditambahin propolis spray buat doginya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, kita lanjut lagi ke Ibu Indrawati yang tadi lagi cerita, lagi apa tuh, suka jalan-jalan ya di sekeliling kompleks pakai masker. Ya, jadi emang keistimewaannya apa Bu? Selama ini kan Ibu sudah pakai yang merek lain ya. Terus yang paling dirasakan yang pakai masker Atomi ini apa Bu?
enteng Bu, nggak ngap. Terus Ya. kupingnya juga enak. Iya betul. Kaitan kupingnya enak ya Bu, selain mutunya ya. Kalau Iya. ada harga, ada rupa ya Bu ya. Harga mah nggak ngebohongin produk gitu kan. Harganya memang mahal, tapi ya memang ada harga, ada rupa gitu loh ya. Jadi teman-teman saya selalu memakai masker Atomy kalau ke daerah red zone ceritanya gitu loh. Iya, betul-betul. Ya memang selain itu juga ini ya, penampilannya rapi ya, bagus gitu ya. Iya, warnanya bagus. Jadi warnanya bagus, keren. Jadi kita apa ya, pede banget gitu kalau pakai pakai masker Atomy itu, lebih pede Bu. Iya, iya betul. Terus sama ini Bu, apa tuh? Biasanya tuh kalau pakai yang masker medis seperti itu ya, kadang-kadang di kulit yang nggak tahan tuh bisa kan buat jerawat ya. Betul. Nah, Betul. jadi mungkin Ibu punya pengalaman seperti itu? Kebetulan saya enggak, karena saya banyakkan WFH di rumah, jadi pakai maskernya nggak banyak, nggak lama banget ya Bu ya. Kalau keluar kan ya udah pakai Atomy. Paling kalau sebentar-sebentar ada sih masker lain, tapi pengalamannya nggak sampai lama, jadi nggak sampai menimbulkan jerawat dengan masker lain gitu loh ya. Ya, teman-teman ada nggak yang punya pengalaman? Jadi sekeliling ini tuh lebih banyak jerawatnya gitu loh, gara-gara pemakaian masker. Jadi saya pikir mungkin salah satu solusinya adalah ya ini kan bisa dicuci, ya dicuci terus tapi pakai masker yang dari luar itu, tapi pakai masker medis yang di luar, terus yang ini buat di dalamnya. Nanti Ya kan bisa double. Jadi sehingga yang tertempel dengan kulit kita itu yang aman. Iya. Mungkin seperti itu salah satu solusinya ya. Iya. Terus ini saya lihat kan Ibu juga ini ya yang tadi yang penggemarnya koyo itu ya Bu ya. Ya. Mantep tuh. Mami saya jadi kalau kemana-mana diajak pergi dia selalu dia bawa satu kantongan gitu, dia taruh di tas buat persediaan. Koyo Atomy kemana-mana dia bawa karena cocok. Iya Bu. Halo. Ya. Kalau orang tua Ibu itu usianya berapa? 80. 80. Tahun ini 81. Iya. Jadi kalau menggunakan koyo itu, apakah pernah mengalami masalah? Jadi misalnya nempel banget atau gimana gitu? Enggak sih. Cocok aja dia biasa. Ada saya beli yang dari Korea juga ya Ketotop apa kalau nggak salah ya. Jadi nggak boleh nyebutin itu ya merek ya. Dia nggak mau pakai, nggak ada. Kalau yang ini pas itu dia enak. Kerasa itu dia pakai kenapa gitu, dia pokoknya udah dikasih ke dia satu saset itu udah dia buat segala macem deh, pakai sendiri enak. Kebetulan mami saya masih sehat ya, masih bisa kemana-mana sendiri, jadi dia tahu kalau sakit apa tempel. Oh iya. Makanya saya beri julukan sakit udah lupa tuh. Oh iya. Betul. Jadi kita sekarang punya ini ya, punya istilah baru ya, sakit udah lupa tuh gitu ya. Iya. Iya, bagus sekali Bu. Iya. Cuman mungkin teman-teman di sini punya nggak yang pengalaman orang tua yang menggunakan koyo? Nevi ini penggemarnya koyo juga punya tips-tips atau punya pengalaman yang lain mungkin. Cerita aja gitu ya. Kan ini sebenarnya saya udah pakai koyo itu ada Mevi itu, ayo Mevi sharing. Yo yang para penggemar koyo ini ya semuanya sharing ya, hari ini banyak nih penggemar koyo pada ngesum nih, silakan. Ya sebenarnya saya dulu saya pribadi juga senang pakai koyo karena saya nggak suka pakai balsem minyak angin itu tuh saya nggak sukanya karena udahnya suka lengket lah, suka apalah gitu. Jadi saya terus kalau tempel koyo kan praktis ya, udah tempel gitu. Tapi
Problemnya dulu kalau saya pakai koyo yang dulu-dulu gitu ya, problemnya suka kalau pas udah mau dilepas itu suka sakit, jadi merah-merah gitu kan, karena lemnya kekencengan tak apalah gitu. Nah, saya ketemu koyo Atomi, wah saya happy gitu ya. Jadi buat saya udah pakai terus tidak seperti, maaf ya, identiknya orang yang pakai koyo tuh maaf ya gitu. Jadi kalau pakai koyo nanti suka dipikir kayak oma-oma gitu ya. Tapi kan kalau koyonya Atomi kan wanginya tuh enak seger gitu ya. Nah, yang justru membuat saya lebih lebih jatuh cinta gitu ya dengan koyo itu, mami mertua saya tuh usianya baru 92 tahun. Ya, saya itu tahu kan seusia gitu karena suka pegel, suka apa gitu ya. Kalau kami kumpul di rumahnya itu, saya ngelihat dulu tuh banyak minyak angin lah, balsem lah, apa minyak urut segala macam dari berbagai merek gitu ya. Dari yang buatan lokal sampai dari Singapura, dari Malaysia, dari Jerman, dari apa gitu. Kadang cucunya di luar negeri kirimin. Itu tuh nggak pernah dipakai gitu. Saya tanya, Mi, kenapa nggak suka dipakai? Nggak enak lah, gatel lah, apalah segala macam gitu. Nah, sekali waktu saya kirimin koyo hanya 1 sachet gitu loh. Terus kakak ipar saya bilang sama saya, kirimin lagi dong koyo tuh, mami suka katanya. Terus saya tanya, itu dipakai gimana, enak anget? Mami kulitnya gimana? Kan problemnya di situ. Nggak apa-apa kok, itu enak lembut. Wah, di situ saya benar-benar jadi lebih, wih gitu, saya merasa jadi menantu yang sedikit berbakti sama mami mertua gitu. Happy banget rasanya gitu ya. Terus karena saya pikir mami aja yang kulitnya sensitif tuh bisa gitu ya. Terus saya jadinya sering-sering lihat di IG apa segala macam. Ada juga yang membuat anak, buat apa. Nah, jadi saya berani kalau saya pilek saya tempel aja di hidung gitu. Saya nggak takut muka saya gimana gitu nanti. Dan memang benar nggak kenapa-napa. Jadi makanya saya kalau pusing gitu ya, saya tempel lah koyo di sini gitu. Kalau kayak mau pilek gitu tempel koyo gitu. Jadi kemana-mana saya suka cerita koyo. Jadi saya suka bilang bahwa ya koyo itu di rumah harus ada lah gitu. Kan kita ibu-ibu juga kadang-kadang terlalu gimana ya. Jadi keseleo lah apa segala macam, tempel koyo. Jadi kalau udah ditempel koyo itu, misalnya kita mau cepet-cepet mau pergi, dibuka, itu tuh tidak meninggalkan bau oma-oma gitu, wanginya tuh segar gitu. Makanya saya dijulukin Miss Koyo. Ya itu sih, itulah pengalamanku dengan koyo gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Nevi. Ya, jadi bagus sekali ya untuk orang tua juga ternyata bagus ya. Terus kita nggak usah ragu-ragu lagi. Penting memang kemana-mana harus bawa ya, ditaruh di tas ya, Pi ya. Ya. Cuma gini teman-teman, saya juga punya pengalaman. Cuman ini ya mungkin nggak semua orang gitu, tapi maksudnya ya kita kalau apa tuh koyoknya itu supaya itu penutupnya itu diklik benar-benar rapet gitu ya supaya nggak ada udara masuk. Karena saya pernah, mama saya kan umur 94, nah waktu itu sempat saya tempelin koyo di daerah pinggang sini loh. Mungkin daerah situ kan kurang lemak ya. Nah itu jadi rada ketarik, tapi saya nggak tahu apakah itu karena koyoknya saya sudah lama, nutupnya mungkin kurang rapet, jadi ya untuk orang yang sudah lebih tua mungkin kita lebih hati-hati. Tapi itu saya rasa cuman apa? Kalau tadi mamanya Mevi juga kan udah tua ya, tergantung jenis kulitnya. Ya, tapi secara garis besar sih memang benar-benar bagus ya. Terus suami saya juga kan tadinya kalau suka naik tangga tuh sakit, seperti itu juga bisa untuk meredakan sakitnya. Ya. Ya teman-teman, masih adakah pengalaman koyo? Belum, ini kita foto dulu aja yuk, mumpung masih rame, mumpung masih cantik-cantik sebelum mukanya pada kucel. Nah, yuk pada buka kamera yuk, kita foto dulu. Tukang fotonya udah siap itu soalnya. Nah, tukang foto Foni udah siap. Yuk pada buka ya, Cisuli, Bu Lili, Ci Indra, Bu Rita, yuk kita buka kamera. Pak David dan Bu Meme. Nah, Bu Meme kalau suruh foto pasti udah nongol.
Ayo, Cipatricia nggak buka nih, Cindy. Halo Priscila. Terus Ibu Liliasti, Bu Eka, Cirita. Oke. Hardono, Ibu Gema, Bu Uli. Oke deh. 2 halaman ya. 1, 2, 3. Tunggu ya, saya punya ini agak lagi masalah soalnya. 1, 2, 3. Sebentar. Bentar ya, ada chat. Bentar, saya mesti ilangin dulu kalau enggak ke ini. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Poni. Ya, sama-sama Bu Lili. Poni punya pengalaman juga tuh dengan koyok yang waktu kejadian Mami kenapa, Fon? Waktu itu Mama, Fon? Mama ini salto. Mama lagi mau coba tulang-tulangnya, Mama salto dari tangga. Jadi si Mama sempat jatuh. Itu dari tangga, anak tangga mungkin anak tangga kelima ya kalau nggak salah gitu. Nah kalau orang udah berumur kan ya jatuh, nggak usah ini ya, kaki ketekuk dikit aja kan bengkak ya. Nah waktu itu jatuhnya bunyinya kencang sekali. Pokoknya kita aja sampai kaget gitu. Kita semua langsung lari. Posisinya itu Mama tuh udah tiduran, celentang ya, celentang. Terus tapi kita kan udah dibilangin kan nggak boleh langsung dibangunin, cuma Mama sadar gitu. Terus akhirnya si Mama diem dulu sebentar, terus akhirnya coba bangun, masih bilang, nggak apa-apa sih, kayaknya dicoba dipegang sikunya, nggak apa-apa, kakinya nggak apa-apa, pinggang nggak apa-apa, pinggul nggak apa-apa, udah. Terus Mama kan ada acara doa, terus si Mama ikut acara doa itu tuh, gitu. Nah, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam kemudian, tuh si Mama turun, bilang, kayaknya pinggangnya sakit nih, gitu. Nah, ya nggak usah Mama ya, saya aja kalau jatuh juga rasanya pasti, saya lagi pikir hebat amat nih, kok jatuh begitu kenceng nggak ada sakitnya, tapi ternyata di bagian pinggul sakit gitu. Akhirnya ya udah saya langsung pakein koyo sama udah pasti minum hemohim, langsung tuh koyo sama hemohim minum, pakai dah di pinggang, tapi saya langsung pakai 1 lembar karena kan di pinggul orang tua kan lebih besar ya, jadi saya pakein 2 kanan kiri, saya pakein aja, katanya yang sakit kanan. Udah tuh. Terus Mama bilang ya udah deh pakai segini aja, udah. Malamnya saya lihat nggak kenapa-napa, nggak bengkak gitu. Terus tapi Mama pas paginya bilang beneran loh ini enak katanya, pinggangnya jadi udah sama sekali nggak sakit katanya. Nah tiba-tiba pinggang sih nggak sakit, ternyata dekat bagian dengkul itu bengkak, dekat bagian dengkul sama agak naik sedikit ke paha itu bengkak gitu. Karena kan kemarin karena Mama nggak sakit kan kita nggak pakein ya gitu. Jadi pas lihat wah kok bengkak loh, iya benar gitu. Akhirnya saya pakein lah di dengkulnya sama di atas paha, mungkin ketarik ya. Terus akhirnya di atas paha saya pakein. Kan itu kan sebenarnya ditulisnya kan pemakaiannya 4 jam. Cuman Mama saya tuh orangnya nggak alergian gitu. Jadi kita pakein lebih lama gitu. Nah pas abis itu si Mama pakai, terus Mama bilang enak sih, nggak panas tapi dalamnya hangat. Udah, tapi ya udah. Jadi aktivitas biasa. Baru sadar-sadarnya tuh udah jam berapa, udah lama dah ya, udah agak lama, tapi ya dalam hari yang sama. Terus si Mama bilang, ini kaki gue udah bengkaknya udah nggak ada loh. Terus kan kita coba gerak-gerakin ya, katanya udah enak. Jadinya kita screening satu badan, takutnya abis ini baik atau tangan lagi atau ada apa. Kita screening satu badan, tapi akhirnya saya bilang, Mah gini dah, pas mau tidur lagi malamnya, jadi hari kedua itu pinggul udah nggak sakit, kaki juga nggak sakit gitu. Tapi saya pikir namanya orang tua, lebih baik saya panjangin aja deh. Jadi malamnya saya pakein lagi lah di pinggang sama di punggung sini. Karena beneran kan pas di screening, punggungnya sakit ya karena dia nahan badannya juga kan, sininya sakit. Jadi yang ada udah templok sana sini udah koyok gitu ya, di badan, di pinggul, terus di kaki saya tetap pakein dulu, saya gantiin, abis mandi diganti, bawa lagi tidur. Besoknya udah copot semua, udah nggak apa-apa lagi. Jadi sampai sekarang tuh suka diledekin sama anak-anak saya sih gitu. Oma nggak usah tes begitu lagi, tes gitu. Nah udah jadi
Tapi waktu pakai koyo itu hemohim nggak berhenti, hemohim tetap minum gitu. Karena saya takutnya kan nanti kalau ada bengkak nanti agak tersumbat kah atau bagaimana kah gitu kan. Jadi hemohim saya tetap kasih minum si mama sih. Jadi cukup 2 hari bengkak di pinggul sih nggak bengkak, cuman saya takutnya memar kan, tapi nggak ada memar. Ya cuman dia bilang udah sakit, jadi pinggul, kaki, tangan sama punggung sini semua dalam 2 hari sih kelar semua sih koyoknya. Udah, itu dah cuman koyo aja sih. Waktu itu sempat kita mau bawa ke dokter, takutnya tulangnya kenapa gak gitu ya. Ngapain katanya orang ini udah nggak apa-apa. Besokannya saya dengar deh kalau lagi telepon sama adik-adiknya, lu beli koyo aja, beli koyo. Suka dengar si mama ngomong, beli koyo aja, tuh koyonya. Nah kayak kemarin saya sempet jatuh, itu juga si mama saya juga pikirannya, kita masih ada koyo nggak? Kirimin aja deh si koyo gitu. Ya karena kan pengalaman si mama kan, ya itu benar-benar bubuk-bubuk gitu loh, gitu orang seumur gitu. Ya cuman ya puji Tuhan lah, Atomi sih banyak membantu lah, membantu banget. Jadi pokoknya kalau kita sekarang lagi nggak enak badan juga ya, kalau misalkan cuman hidung gitu ya, mau pilek-pilek, selain vitamin C, ya itu saya sih sumpelin kertasnya koyo ya. Sama ponakan saya tuh si Maggie juga kalau lagi nginep di sini rame-rame, kalau udah tengah malam giliran kita mau nonton bareng-bareng ya, nonton drakor kah atau nonton apa, semua hidung pada sumpelin kertas koyo. Kita rame-rame, saya, anak saya yang kedua, terus ponakan saya 2, semua kita terus Maggie ketawa doang tuh. Kita ada fotonya sih, kita malam-malam sumpelin aja sambil ngobrol, semua hidungnya itu ya, karena kan Maggie itu ada dia kalau ini suka alergi, jadi kalau tengah malam tuh suka kayak agak pilek gitu. Nah jadi saya bilang, dia orang tuh awalnya nginep suka ngelihat saya tuh kok hidungnya suka pakai kertas koyo. Dia orang ketawa-ketawa. Saya bilang sini pakai gitu. Akhirnya mereka itu dua-duanya kan alergi ya, ponakan saya. Jadi dua-duanya pada pakai. Pada bilang oh enak banget. Jadi kalau malam lagi nginep langsung deh semua tahu dah kertas koyo saya di mana. Itu langsung lipat-lipat semua pada sumpel kertas koyo. Nah itu deh kalau koyo di rumah saya juga mesti ada sih memang. Ya itu aja. Terima kasih. Ya terima kasih Poni. Ya. Ya, jadi memang bagus sekali ya koyo kita itu ya, ternyata manfaatnya besar. Memang berarti kita hari ini tuh udah dapat tambahan pelajaran ya, maksudnya jadi sebaiknya di rumah itu kita punya selain hemohim, koyo, sama tadi ya propolis spray ya. Ya. Bu Lili, saya tambahin satu lagi Bu Lili. Kalau punya anak remaja yang suka main voli, main basket gitu ya, itu kan cenderung entah tangannya lah kecekak, entah kakinya lah gitu ya. Nah, dulu kan kita selalu bilang mesti diurut. Nah, sekarang pasangin koyo aja. Anak-anak saya kalau habis olahraga, Nathan itu yang nama anak saya sama anak Buria sama ya. Nathan saya itu kalau main basket itu tuh pernah sampai pulang-pulang dekat mata kaki sampai ke pergelangan kaki itu bengkak. Jadi tapi dia udah ngerti ya, dia udah tahu dia minta apa, dia udah tahu. Jadi dia pulang, mah koyo dong mah gitu. Udah pasangin koyo semalaman karena dia mainnya sore, semalaman terus malamnya saya ganti. Paginya udah kempes, bener-bener kempes, nggak pakai dipijit sama sekali. Karena kan kalau dipijit takutnya malah pecah ya itunya ya, jadi pada biru. Jadi saya cuma koyoin doang. Dari jalannya pincang-pincang, lucunya dia juga nggak sadar sih bahwa kaki dia udah kempes ya. Dia besokannya turun tangga lari. Terus saya bilang, kok itu udah nggak sakit kok? Iya ya, kan Nathan kakinya kemarin bengkak, dia sendiri nggak sadar, dia lari dari atas. Saya yang bingung, saya panggil, kok itu kaki udah kagak apa-apa kok? Iya bener, terus kita buka, bener sih. Saya suruh dia kakinya, saya suruh goyang-goyang, putar-putar gitu. Enggak, udah nggak sakit, udah. Sorenya dia pergi olahraga lagi, main voli. Pulangnya berapa hari kemudian, pulangnya tangannya bengkak. Udah biasa dah anak laki gitu. Jadi saya kalau anak-anak juga sekarang saya udah nggak pakai urut, nggak pakai pijit, pakaiin koyo aja. Ya, itu juga buat yang olahraga penting banget tuh. Ya. Bagus sekali. Bisa untuk para olahragawan sama yang saat COVID ini ya. Iya, betul, Bu Lili. Anak saya juga sama, Bu Lili. Nathan saya kapan itu main basket, tangannya terkilir, sampai ngangkat piring aja nggak kuat tuh. Pergelangan tangannya itu kalau lagi terkilir kan nggak ada tenaga ya. Iya. Saya pikir apa ini ada retak atau gimana, tapi masa mau ke dokter ya, masa begini.
pegangan ngangkat piring makan aja nggak kuat gitu. Saya bilang ini benar-benar kalau dia model begitu berarti terkilir gitu ya. Terus udah saya cuci bersih, tambah koyok, besoknya sudah di lapangan basket lagi. Udah sembuh. Oh, Ya, koyok ajaib memang beneran ya. itu ajaib ya. Ya Prosesnya katanya cepat. kalau Bu Meme bilang katanya stiker ajaib, dia bilangnya bukan koyok ajaib. Bu Meme bilang itu loh si stiker ajaibnya Atomi gitu katanya. Seperti stiker luar biasa ya. Ya. Boleh nambah koyok lagi Bu Lili? Boleh, silakan Ci Ya, Oli. silakan Bu Olive. Ya, tadi kalau di ngomong koyok itu kesannya kayak emak-emak ya. Memang saya tidak pernah berkawan dengan koyok sebelum kenal koyoknya Atomi. Nggak banget gitu, baunya saya nggak suka. Nah, saya berkawan dengan minyak kayu putih ketika saya GERD. Jadi lambung saya betul-betul parah waktu dulu sebelum banyak minum Finezim ya. Nah, ketika adik saya memberitahu pokoknya minyak putih harus ada. Jadi selalu begitu lambungnya enggak enak, perutnya enggak enak, kasihnya kayu putih terus. Sejak tahu koyo Atomi, kayu putih ternyata baru saya sore ini baru saya sadar, kayu putih saya ternyata sudah lama tidak tersentuh. Karena begitu ada apa, tidak ambil minyak kayu putih, gantinya koyo, iya, gantinya koyo. Jadi ditempel di pusar, terus di lambungnya tuh misalkan lagi sakit gitu, tempel koyo, enak banget ternyata. Enak. Terus kembung di pusernya, di atas pusernya, atau bahkan di pusarnya gitu, enak sekali. Tadi kalau di kepala katanya ditaruh selembar ya, saya enggak pernah selembar loh. Kok sayang banget gitu. Terus takut panas kan? Nah itu seperempat, itu saya buka di sisi mana yang sakit. Nah jadi kadang-kadang karena kepala sakit itu bukan pusing, tapi ada sakitnya gitu. Jadi bisa jadi karena aliran darah nggak bagus atau apa ya, saya tempel di situ sedikit aja gitu. Itu langsung bisa yang ada apa ya, benjolan-benjolan di kepala kan kadang-kadang kita kalau sakit bisa begitu kan. Kita tempel aja sebentar udah hilang. Dan betul apa yang ngomong bahwa ketika kita pakai, kita lupa kapan kita tidak sakit lagi. Kita lupa kapan kita tidak sakit lagi, betul. Jadi sampai betul ketika kakinya agak misalkan turun keburu-buru gitu, sudah memang tidak pernah ingat tukang pijit lagi. Tempel aja koyok dan lupa kapan itu sudah tidak sakit lagi. Tiba-tiba ya udah nggak perlu koyok lagi gitu. Keren banget memang, keren. Iya, bukan main ya. Terima kasih Bu Olive. Memang betul berarti kita dapat tambahan lagi nih. Kalau untuk koyo, untuk perut kembung ya bisa ditempelkan di pusar ya. Itu dulu zaman nenek-nenek itu kita juga kan kalau nggak enak badan, perutnya nggak enak, diolesin minyak kayu putih di pusar. Nah ini sekarang cukup dengan ditempel koyo, praktis. Ya, terima kasih. Bu Lili, waktu itu saya kepala pusing itu nggak dibuka koyoknya. Jadi koyok yang lembaran itu saya tidurin di kepala, jadi nggak saya buka, jadi bisa dipakai lagi gitu. Ya tambahan aja ya. Lebih hemat ya. Nggak dipakai, iya. Terus dipakai lagi. Iya. Di lembaran kita tidurin di kepala gitu, pusingnya hilang. Nggak dibuka bisa sembuh ya? Nggak dibuka, beneran. Iya. Terima kasih. Kalau pusing itu koyok itu saya taruh di atas kepala, saya ikat bando. Jadi koyoknya masih utuh. Nanti kerasa minyak essential oilnya pada turun ke kepala kita gitu ya, pusingnya hilang. Koyoknya masih utuh tanpa buka stikernya. Bisa. Jadi, nah pertanyaannya, koyoknya kan kertasnya nggak dicopot. Nah jadi yang nempel ke kita itu berarti yang bagian kainnya ya? Yang kainnya. Bagian kain. Ya. Ya itu pengalaman baru lagi, lebih hemat lagi malahan. Iya, terima kasih Bu Marlina. Iya. Bu Lili, Ida ada cerita lucu tentang koyok. Ida. Kalau cerita lucu jangan disimpan. Ida punya cerita yang waktu itu kantongin Ko Wiwi loh. Waktu aku itu. Dosa ada.
Belum Waktu cerita. itu suami saya mau ke Surabaya. Terus tuh apanya sakit gitu, saya lupa. Pokoknya waktu itu tuh aku bekelin koyo udah digunting, taruh di kantong plastik klip. Nah, terus sama dia dikantongin di kemeja sini depan di dada. Sampai ke Semarang aku tanya, udah dipakai belum itu koyo? Oh iya, katanya lupa. Pantesan dari tadi semeriwing di dada, pasti gitu. Oh, iya ya, bisa Jadi nembus koyonya ya. biarpun udah dibungkus plastik klip, tetap masih semeriwing berasa di dadanya. Iya, padahal sudah pakai plastik klip ya, sudah ya. Waduh. Iya, itu plastik lagi, Bu. Ya? Itu berarti kenapa kita punya kantongan atomi itu kan memang beda ya. Padahal kan Ida juga pakai plastik klip yang biasa tapi ya, Dak ya. Nah, berarti kan itu kantongan atomi itu tuh memang bagus tuh. Makanya kalau udah di dalam kita punya koyo tuh khasiatnya tetap ada. Misalkan saya pakainya kan lama ya karena kita satu dus kan isi 10, malah sekarang 11 pak gitu. Itu tuh kan benar-benar masih panas gitu koyonya tuh. Berarti itu memang dia punya di dalamnya tuh klepnya itu lapisannya itu bagus. Iya, nggak tembus ya. Iya, nahan biar nggak hilang. Iya, nah, iya. Ya coba ya gitu, kitanya jangan lupa klip yang di atasnya tuh tutupnya yang rapat. Iya, betul. Iya. Iya. Bu Lili, itu Iya. Rachel juga punya pengalaman tuh dengan koyok tuh, Rachel bisa cerita. Rachel. Kalau jualan koyok canggih banget tuh sebentar koyoknya habis terus tuh. Ayo cerita Rachel, ayo Rachel. Iya. Saya awalnya sih karena itu ya, testimoni suami saya sendiri aja gitu. Terus sama saya kan pecinta koyo. Jadi sebelum saya kenal sama koyo atomi, saya sering pakai koyo karena sering pegel-pegel gitu ya. Nah, setelah saya pakai koyo atomi, saya cerita lah. Jadi kalau setiap ketemu temen, selain saya bawain gitu ya, kecil gitu, saya pun cerita gitu. Akhirnya teman-teman tuh seneng banget beli. Jadi sekarang tuh saya buka PO gitu. Seminggu tuh bisa 2 kali. Minggu ini udah 2 kali gitu ya. 2 dus gitu. Cepet banget lakunya gitu. Karena teman-teman pada ngerasain, oh iya ya ternyata koyo atomi bagus. Terus saya nggak usah ke dokter. Kadang kan pada sering sakit kepala. Terus kalau sakit hidung, ini pilek gimana? Ya saya kasih tahu gitu. Ternyata benar dia merasakan khasiatnya koyo atomi. Jadi kalau saya buka PO, ya saya juga semangat sih. Gitu sih, Bu. Oh iya. Itu memanfaatkan ceritanya buka PO Koyo sebenarnya untuk menjangkau member-member baru. Ya, jadi kadang ada orang yang kalau diajakin, ayo join Atomi jadi member, nggak mau gitu kan. Tapi Rachel bilang open PO Koyo satu pack, satu saset gitu ya. Saya bilang Rachel itu gunanya untuk bisa membangun relasi dengan orang-orang baru. Karena ketika orang mulai pesan koyo, Rachel bisa bercerita tentang Atomi. Sehingga grupnya berkembang hanya dari open PO seperti itu. Ini juga salah satu cara ya. Karena kalau orang disuruh beli 1 dus, mungkin mahal gitu ya. Uang segitu kok hanya beli koyo dapatnya gitu. Kalau dibeli 1 pack kan ringan. Tetapi dengan begitu Rachel bisa follow up dan bisa cerita produk Atomi yang lain. Jadi ini juga buat teman-teman yang bukan hanya pemakai, tapi pengen mengenalkan ke teman-teman lain, bisa menggunakan metode ini untuk bisa kenalan ketemu dengan orang-orang tertentu ya. Nanti dari mereka-mereka yang beli ngecer, biarin aja, nanti kita kenalkan Atomi, kita buatkan akun, buatkan ID member. Nah, dari situ kita mulai bisa cerita yang lain. Mungkin odol, nggak apa-apa, pasta gigi, sharing dulu, 5 pack, di sharing 5 orang, ya open PO 1 orang 1 batang. Sikat gigi sharing dulu. Tapi dengan pengalaman pakai koyo 1 saset, pakai beli sikat giginya mungkin 1 atau 2 piece, kemudian beli pasta giginya cuma 1, tapi dari situ mereka pasti akan menanyakan produk yang lain. Nah, disitulah kesempatan kita cerita tentang Atomi, ngajak mereka Zoom, kita bisa mulai sharing-sharing info-info produk Atomi yang lain. Ya, itu yang dilakukan Rachel dan sekarang saya lihat grupnya ya perkembangannya luar biasa ya. Padahal Rachel ini sebenarnya komunitasnya komunitas penjual makanan ini sebenarnya awalnya ya. Jualan makanan, cateringan, sekarang
bukan hanya nganterin catering, tapi nganterin koyo, nganterin pasta gigi, ya, nganterin shampoo. Nah, kalau ngirim makanan, ini teman-teman juga satu tip ya. Kalau Anda ngirim barang atau ngirim sesuatu, pakai dosnya Atomy. Dos Atomy yang coklat itu bisa dipakai sebagai sarana beriklan, sarana promosi. Karena Atomy sekarang mulai dikenal orang. Jadi kalau kita nganterin produk, nganterin makanan atau apapun yang bukan Atomy pun, kita bisa pakai dos itu. Sehingga kalau ada orang yang ingin mencari beli Atomy itu di mana, pasti mereka akan kontak Anda. Itu benar nggak, Rahel? Ceritanya bisa dapat member. Ayo, Rahel cerita biar ceritanya lebih asli itu. Gimana? Ya, ayo Rahel. Saya pikir gini, waduh, masuknya tuh dari mana ya gitu ya, mau ngenalin Atomy, kalau saya tiba-tiba telepon, pasti kan orang mental gitu. Tapi memang mereka tuh udah tahu gitu ya, karena saya ada cateringan makanan setiap hari. Jadi saya kalau kirim makanan itu saya pakai dus Atomy, seperti saya yang dapat member awal itu, nenek-nenek gitu ya. Loh, ini kamu cateringan dari mana gitu? Kok ada dus Atomy? Oh, dari Rachel katanya. Oh, dia Atomy ya? Iya. Oh, ya udah deh, saya pesen sama dia aja deh kalau gitu Atomy. Selama ini saya nggak tahu gitu. Nah, disitulah timbul inisiatif saya lagi. Ya, benar juga ya. Berarti sekarang saya kalau nganter-nganter makanan ke tempat lain, saya pakai kerdus Atomy. Jadi di rumah saya, selain Bu Ria juga punya banyak, saya pun punya banyak kerdus-kerdus gitu. Jadi saya kirimin selalu gitu. Nanti teman-teman saya itu tanya, kamu member Atomy ya? Gitu. Iya. Oh, apa aja manfaatnya? Terus seperti apa produknya? Nah, disitulah saya masuk dan bercerita. Nah, nanti saya akan selipin apa yang saya punya di rumah, misalnya odol, kayak koyo, vitamin gitu. Disitulah dia merasa bahwa apa ya, ngerasain gitu loh, produk Atomy itu seperti ini. Akhirnya dia jadi member, beli. Kayak kemarin saya dapat satu lagi member yang tidak pernah saya duga itu guru EPK itu sudah 2 tahun nggak pernah hubungin saya. Dulu sering pesen catering sama saya gitu. Nah, tiba-tiba dia telepon saya, dia mau pesen makanan untuk hariannya gitu. Akhirnya disitulah saya masuk, ceritalah tentang Atomy. Nah, dia udah pakai HDI lah gitu ya, saya sebut langsung ini. Terus saya cerita aja kelebihan Atomy di sini-sini gitu. Akhirnya dia beli koyo gitu. Jadi saya merasa cara Tuhan itu banyak ya. Kalau kita mau fokus dan mengandalkan Tuhan, jadi dengan cara apapun bisa masuk untuk kita bisa menawarkan Atomy. Itu sih yang pengalaman saya. Jadi saya bisa menjangkau yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan untuk saya gitu. Padahal awal-awalnya saya merasa kesulitan. Siapa lagi ya yang perlu saya jadikan member gitu. Tapi dengan tidak sadar Tuhan siapkan. Yang penting kita mau follow up, terus mau bercerita, terus tetap berteman baik. Itu sih. Oh iya, ya bukan main. Itu salah satu tips ya untuk memperkenalkan diri bahwa kita adalah Atomian gitu ya. Iya. Ya. Jadi ini kalau dari ceritanya Rahel ini hampir mirip dengan saya itu ada satu kelompok di Jawa Timur itu juga kayak kelompok karyawan gitu ya, kelompok karyawan maksudnya penghasilannya kecil lah gitu, penghasilannya kecil. Nah, setiap kali misalnya saya pakai produk-produk ini, selalu dibilang nggak cukup Bu, nggak cukup gitu ya. Terus akhirnya sekarang kita menemukan cara. Jadi mereka tuh satu kantor itu ada bertiga. Nah, waktu itu mereka mau mencoba mulai beli vitamin C. Pokoknya gini, intinya sih mereka ingin sedikit demi sedikit mencoba produk-produk Atomy, tapi dengan harga yang terjangkau, yaitu jadi beli sabun mandi, terus beli vitamin C, sama beli pasta gigi, terus mereka bagi. Nantinya juga mereka mau coba shampoo. Jadi kan kita banyak botol-botol bekas kan, jadi mereka bagi sendiri, sabun mandinya mereka bagi 3, shampoo-nya mereka bagi 3, seperti itu. Nah, nanti poinnya diganti-gantian.
ternyata ya lumayan. Jadi mereka meskipun penghasilannya nggak besar, tapi bisa tetap nikmati memakai produk bagus walaupun sedikit-sedikit. Itu ternyata dengan jalan itu bisa jalan juga. Jadi mungkin bisa untuk nyobain, orang-orang mau coba-coba mulai. Ya, selain itu ya, Rachel ini juga pinter nih, suka majangin kemasan kosong di rumahnya. Jadi nyariin kemas tuh ketawa tuh dia tuh. Suaminya Rachel itu kalau ke rumah saya ngecekin kemasan saya yang double-double dibilang, ini saya bawa aja ya Bu buat Rachel gitu ya. Akhirnya Rachel di rumahnya udah seperti center kecil juga tuh. Kalau ada tamu datang, dia bisa bercerita dari kemasan-kemasan kosong yang ada di rumah Rachel. Jadi ruang tamunya Rachel, pajangannya juga seperti rumah saya. Pajangannya botol-botol kemasan Atomy ya. Jadi kalau ada tamu, dia cerita harus nanti telepon saya. Bu, hari ini saya sudah habis dapat tamu ini, ceritanya Atomy ya. Habis ketamuan ini, ceritanya Atomy. Nanti kalau punya anak kecil, pulang dibawain Rachel rumput laut 1 pack ya. Yang 1 pack itu lumayan tuh ya, diolah-olahin rumput laut, besoknya belanja yang lain gitu. Jadi ini juga cara yang bagus untuk mengenalkan produk. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar cerita dari seorang, kalau nggak salah Star Master atau Royal Master Korea gitu ya. Dia cerita caranya dia dulu mengembangkan bisnis Atomy. Dia itu suka jalan-jalan ke komplek perumahan atau ke suatu tempat gitu, dia jalan. Dia cari komplek yang tidak banyak dus Atomy di tempat sampah. Jadi dia bilang ini, kalau satu komplek banyak dus Atominya yang di tempat sampah di luar rumah, berarti itu sudah banyak member Atomy. Tapi ternyata banyak komplek-komplek yang nggak banyak punya dus bekas Atomy. Berarti itu kesempatan untuk bisa mengenalkan produk Atomy gitu ya. Karena dusnya Atomy itu eye-catching gitu ya, meskipun dusnya warnanya coklat, tulisannya biru, tapi itu representatif. Nah, jadi teman-teman, ini juga cara ya, kalau selain dengan kardus itu bisa untuk beriklan kita gitu. Kalau ada teman-teman yang kerja kantoran, kapan hari, Foni sempat cerita ya, timnya Foni, leadernya Foni, siapa namanya, Eka ya? Eka ya Fon ya? Ya. Ceritanya apa, Bu? Eka ya, yang suka kalau pesan produk, maka lebih senang dikirim ke kantor. Ya, sengaja pesannya sedikit-sedikit kirim ke kantor. Nggak apa-apa bayar ongkir. Tapi itu membuat orang kantor itu penasaran. Kenapa banyak dus Atomy sering datang? Akhirnya orang tanya, itu dusnya itu isinya apa? Nah, itu kesempatan untuk kita bercerita juga. Ya, jadi banyak cara untuk mengenalkan produk Atomy. Ini buat teman-teman yang kerja kantoran, kalau pesan barang, kirim ke kantor langsung. Supaya kurirnya Atomy sering datang, resepsionisnya paling nggak lihat. Itu produk apa sih kok sering datang gitu ya. Ketika buka, unboxing, teman-teman di kantor itu pasti orangnya juga kepo-kepo gitu ya. Belanja apa, belanja apa. Nah, itu juga membuat orang kepengen kenal juga. Jadi, banyak cara untuk kita bisa mengenalkan produk Atomy ke orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah bilang susah. Pasti bisa, ya, asal kita bisa menangkap peluang dan menangkap kesempatan itu. Ya, terima kasih. Saya serahkan teman-teman lain yang mau sharing produk lain di luar Koyo, pengalaman minggu ini, apapun juga, ya welcome. Silahkan. Boleh sharing. Saya mewakili Eka nih. Eka soalnya kalau hari Sabtu dia kan ada ikut les ya. Eka itu pinter juga kemarin itu atau hari Kamis kita sempat sharing. Eka itu kalau kayak misalnya dia beli red ginseng gitu ya. Red ginseng itu kan ada 2 box ya. Itu 1 boxnya dia juga taruh di kantor. Dia 1 boxnya juga taruh di kantor dan dia rutin minumnya di kantor gitu. Jadi pada saat orang-orang mau yang apalagi yang lebih tua dari Eka ya, itu ngeliat dia minum apa gitu. Karena kan bentuknya saset ya red ginseng. Jadi dia tuh pajang tuh red ginseng dia dekat tempat dia. Nah, jadi dia kalau minum red ginseng itu di situ. Nah, ntar dia kalau mau minum, dia pintar. Dia ngomong, waktunya minum red ginseng, gitu. Dia tuh ngomong, waktunya minum red ginseng. Jadi orang-orang tuh situ udah tahu, gitu. Kalau jam-jam begitu tuh, Eka tuh minum itu, gitu. Nah, jadi benar sih dari yang Eka lakuin itu benar. Jadi kayak teman kantornya mulai tertarik vitamin C, gitu ya. Gara-gara seperti gitu. Karena
dia nggak usah nawar-nawarin, dia lakuin aja, dia minum setiap hari dan dia lakuin itu setiap hari di kantor. Nah, jadi itu kelihatan. Nah, di sini juga ada timnya kan ya, ada Maggie, ada Cindy gitu. Nah, waktu itu Eka sharing ke kita itu gitu. Jadi orang masih muda tapi waktunya minum red ginseng gitu ya, kan kita dengarnya orang-orang kan tertarik, red ginseng gitu kan, bentukannya saset kecil begitu. Jadi orang tuh tertarik sama yang Eka suka bawa, Eka suka kirim ke kantor, itu orang tertarik memang. Jadi mulailah teman-temannya masuk tempat dia bilang, "Kak, cobain vitamin C-nya ya," gitu. Orang ngambil dari tempatnya Eka gitu ya. Jadi pelan-pelan teman kantornya nggak usah di ngomongin sama Eka, itu mulai kebentuk bahwa pokoknya Eka itu produknya itu gitu. Nah, itu langkah bagus yang dilakuin sama anak muda ya. Saya bilang menurut saya bagus banget gitu. Maksudnya dia mau sharing sama teman-temannya gitu, biar temannya cobain satu-satu gitu. Nah, itu sih yang Eka lakuin dan saya lihat itu berjalan di apa yang dia sharingin itu berjalan di grupnya dia gitu. Nah, itu aja sih. Thank you. Anaknya belum ada sih nih. Kok nggak suruh cerita tuh. Keren. Ya, Thank terima you. kasih. Sharingnya luar biasa ya. Jadi 1001 cara untuk cerita tentang Atomy. Nah, mungkin di sini juga ada Bu Meme nih yang sekarang lagi gaspol banget nih. Timnya di MNC, di Global TV ini tiap hari pesanannya banyak banget. Mungkin Bu Meme juga bisa cerita nih, apa yang dilakukan sehingga orderan dari kantornya Bu Meme rame nih. Mana itu ada Pak Meme atau Bu Meme di situ? Pak lagi ada telepon dia, jadi nggak bisa join dulu. Oh, lagi telepon, jangan-jangan lagi terima orderan juga tuh. Skip dulu. Ya, Pak Sandi mau cerita sesuatu? Silakan Pak. Belum siap. Oke, ya. Karena Meme ini tiap hari orderannya rame nih dari kantor nih, luar biasa. Bapaknya yang bagian nginputin data, ibunya di lapangan ini menuai banyak tuayan nih. Midnight shopping. Ya. Ya, kebetulan Meme orangnya emang seneng cerita juga ya. Terus teman-temannya itu banyak yang suka dengan produk-produk yang dia pakai. Misalnya dia makin berubah, glowing, makin cerah gitu ya. Orang tanya dia, kok ada perubahan? Oh, langsung dia nyamber. Nggak ada ampun dah. Pokoknya semua orang yang ngomentari dia wajahnya tambah glowing, dia samper semua. Jadi termasuk produk-produk kolagen, terus ya skincare, terus sampai dia kayak buka lapak di ruang itunya, dia semua orang pada kalau ke sana pasti tawarin vitamin C, nih probiotik nih, gitu. Jadi sampel-sampelnya itu yang mudah, kita kan praktis ya, jadi kita bisa tawarkan ke orang dan orang juga suka dengan taste-nya probiotik, vitamin C dan sebagainya. Ya mungkin itu dulu yang saya bisa tambahkan. Iya, orderan rumput laut dan ramen dari kantor MNC Global TV lumayan rame itu ya. Wah, semuanya menunya. Pak Sandi, boleh cerita dong? Wah hebat. Kita ini hafal. Ya. Putus. Halo? Putus-putus. Tim ke-mute, Tim ke-mute. Halo. Pak Sandi, ini lagi Pak Sandi kan sudah mulai memakai Home Energizing All-in-One yang skincare cowok nih. Nah, gimana nih pengalamannya? Saya belum bisa berikan pengalaman banyak karena baru nyoba sekali yang waktu di rumahnya Bu Ria. Itu suka sekali aromanya maskulin ya. Cuma ternyata waktu saya bawa ke rumah itu sepasang, jadi kita belum maksimal nyobanya ya, harusnya sepasang ya, yang biru dengan yang itu ya. Jadi itu juga nyobain yang itu ya, yang Home Multi Action Cleanser ya, cleansing ya, yang sabun muka untuk cowok, itu aromanya enak banget memang, maskulin banget. Dan udah sesudah pakai itu, pakai yang Home Energizing All-in-One ya, yang fungsinya itu toner, merangkap esen, merangkap lotion. Jadi cowok-cowok yang nggak mau ribet pakai skincare seperti cewek berlapis-lapis, cukup dengan 1 botol itu sudah bisa memiliki kulit yang bagus ya. Misalnya bekas cukur, ada luka atau kasar, pori-porinya besar, itu bisa teratasi. Jadi buat cowok-cowok yang
mau skincare yang simple, Atomy punya hanya dengan 1 botol mengcover 3 fungsi sekaligus. Jadi kalau pagi mungkin nanti tinggal nambahin pakai sunscreen. Sunscreen yang white aja yang 125.000 itu udah cukup. Jadi cowok pun tetap harus merawat kulit ya. Jangan bilang yang perlu merawat kulit itu cewek, tapi cowok juga perlu supaya kulitnya tetap terjaga dan sehat. Ya. Ya, saya sudah nyoba, aromanya emang maskulin sekali. Kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah. Oke. Selanjutnya, ya istrinya kelihatannya harus testimoni deh. Ya, maybe later. Oke. Silakan teman-teman lain kalau ada story silahkan dibagi. Sore ini acara untuk kita, dari kita, dan untuk kita semua ya. Silahkan. Ya mungkin boleh saya tambahkan sedikit aja. Lebih ke potensi bisnis kita aja sih, bahwa setiap tahun itu jutaan orang beranjak menjadi 18 tahun ya, lulus SMA. Jadi potensi bisnis ini kita benar-benar luar biasa. Populasi di Indonesia itu luar biasa banyak. Jadi nggak ada istilah pasarnya habis, nanti yang paling bawah yang akan kesulitan. No. Indonesia ini banyak sekali pangsa, pasarnya besar sekali. Setiap tahun jutaan lulusan SMA yang beranjak 18 tahun ya. Jadi kita punya harapan besar di bisnis ini. Itu aja sih yang saya bisa tambahkan. Thank you, Bu Ria. Ya, saya juga mau nambahin, Bu. Kalau kita kan dulu sebelum kenal Atomy itu kan, kalau mau ngadu sama temen kan kayaknya repot ya, bingung kasih kado apa gitu ya. Nah, sekarang saya punya solusinya. Jadi kalau teman saya ulang tahun, saya beliin aja produk Atomy. Jadi dia pun suka gitu, walaupun misalnya kayak Aidam gitu. Nah, dia happy gitu. Akhirnya tanpa sadari dia jadi member, terus jadi sering beli Atomy. Itu sih yang saya lakukan sekarang. Ya, itu ide yang bagus banget ya. Jadi ini untuk produk-produk Atomy untuk kado. Juga ini menjelang Lebaran bisa membuat parcel-parcel Lebaran, hantaran-hantaran Lebaran dari produk-produk Atomy juga ya. Kita bisa buat parcel yang bagus, budget kalau tidak mau terlalu mahal pun bisa ya. Kita pilih produk-produk yang bisa kepake mungkin dengan produk kopi ya, diberikan ramen, rumput laut, begitu kan bagus banget. Saya rasa kalau orang diberi hadiah produk Atomy itu sangat appreciate banget gitu ya, karena memang produknya itu bagus dan kualitasnya bagus ya. Jadi ini juga bisa jadi ide kalau teman-teman yang kreatif mau buat hantaran-hantaran parcel Lebaran, bisa diselipi produk-produk Atomy juga ya. Ini juga ide untuk teman-teman semua. Aku sore ini lihat Ibu Heni nih. Welcome Heni, udah lama nggak Zoom bareng nih. Ya Heni boleh sharing nih produk-produk yang paling membuat Heni jatuh cinta nih. Boleh berbagi Heni. Halo Hen, sore. Sorry Hen, langsung ditembak. Hai, ya Hen. Buka speaker Hen. Kelihatannya Heni harus ditembak langsung deh. Ini story-nya banyak banget nih. Pengalaman produknya banyak tapi belum dibagikan. Ayo Hen, sharingkan Hen. Sore Bu Ria. Sore. Ya pertama kali sih kan aku pakainya Atomy waktu di-share sama Foni nih tentang shampoo kan. Awalnya sih pakai shampoo. Terus setelah itu kan di-share terus sama Foni kan produk-produk Atomy gitu kan, pakai Hemohim. Pas di-share Hemohim, coba Hemohim, ternyata badan terasa enak pas pakai Hemohim gitu. Jadi meskipun secara ini kita kan nggak ada sakit ya, cuma kita pakai Hemohim terasa lebih seger gitu ya, kita minum Hemohim. Terus mulai dari itu tuh Bu Ria, udah mulai satu persatu ganti ke Atomy, jadi Atomy lover deh sekarang. Terus kalau yang koyo tadi tuh aku juga nyobain, kalau misalnya sakit kepala, pernah sih, kepala kan kadang-kadang kan nyut-nyutan gitu ya. Kayak Foni bilang, tempelin aja koyonya nggak usah dibuka gitu. Nah aku coba,
beneran ternyata koyo ditempel terus sakit kepalanya hilang gitu kan. Terus satu lagi tuh aku sejak minum Hemohim nggak ada sakit mah lagi. Kalau dulunya kan kadang-kadang salah makan gitu ya, atau salah minum kopi gitu. Nah, sakit mahnya jadi gitu kan. Nah, sekarang sejak minum konsumsi rutin Hemohim, sakit mahnya itu nggak kambuh-kambuh lagi. Itu yang terasa. Terus kalau pas pernah sih kadang-kadang bener-bener telat banget makan gitu kan. Jadi benar-benar satu harian itu nggak sempat makan, terus mahnya kambuh. Nah, itu minum Finezim sama Tempel Koyo. Nah, itu aku coba juga, benar. Minum Finezim sama Tempel Koyo, terus perutnya jadi enakan. Tapi emang sejak aku konsumsi Hemohim, terus minum Finezim, kalau perutnya rada nggak enak gitu, minum Finezim aja, nggak ada lagi sih masalah-masalah mah gitu, Bu ya. Itu sih, Ini kalau Henny, ini saya mau tambahin dikit. Kalau Henny ini banyak sekali bantu orang-orang yang masalahnya rada-rada berat, bukan rada sih Hen ya. Masalah yang teman orang-orangnya Henny itu banyak yang masalah sakitnya berat-berat karena kan kita sering ngobrol. Henny juga sempat ngobrol sama Bu Ria. Maksudnya banyak sekali teman-teman yang ngalamin satu penyakit kayak yang kemarin yang tumor lidah ya Hen ya gitu. Iya. Henny tuh di grupnya itu banyak sekali pakai suplemen, minum suplemen Atomi. Nah, itu tuh Henny tuh sebenarnya banyak banget dah sharingnya tuh Henny pasti banyak sekali. Makanya cuman kan Henny rada sibuk. Mungkin nanti Henny mesti satu saat tuh sharing banyak dah Hen. Soalnya banyak sekali yang Henny tuh ngalamin dan luar biasa gitu sama teman-temannya tuh. Ya, nanti kita karena kebetulan kan suami saya hipnoterapis, Bu ya. Jadi kan banyak klien-klien yang sakit kan, sakit kanker, terus sakit-sakit apa kayak ginjal, terus kayak sakit hati gitu kan, banyak yang datang berobat gitu ya. Nah, jadi kita rekomen gitu kan. Nah, boleh nih coba selain dia terapi biohealing juga, kita rekomen coba nih Hemohim gimana rasa badan gitu kan. Ternyata mereka coba badannya lebih enakan. Terus dari testimoni teman-teman kan banyak yang bilang kan mereka cancer jadi sembuh, mereka sakit ini jadi sembuh gitu kan. Nah, kita sharing juga tuh ke klien-klien. Makanya jadi banyak yang ini yang pakainya suplemen dan obat-obatan jadi kesannya ya, Wan ya. Henny ini tukang borongin Hemohim nih. Pokoknya seru banget nih pembelian Hemohim dari grupnya Henny. Nanti paten soalnya, Bu. Tapi Henny boleh nih memang sekali-sekali Hen sharing apakah kebetulan kan Pak Steven itu kan memang hipnoterapi. Jadi kan dicocokin sama pengobatan ya. Kesannya memang benar kesannya jadi kayak obat padahal kita nggak jualan obat ya. Tapi kan berarti kan kalau Pak Steven juga maksudnya oke gitu menggabungkan hipnoterapi dengan suplemennya Atomi dan terbantu itu kan berarti satu saat nanti Henny tuh mesti sharing tuh gitu kayak tadi ya yang kanker tumor lidah, yang ginjal, yang apa. Nah itu tuh apa aja yang akhirnya membantu mereka itu di pengobatan. Kan waktu Henny juga sempat bilang ya kan kita sempat cerita nih Bu ya teman-teman sama Henny ya. Henny bilang ya memang pertama orang pikiran harus positif gitu ya. Terus jadi suplemen yang dikonsumsi juga bekerja banget buat mereka. Nah tapi kan saya tuh bingung ya Henny tuh kalau pesan suplemen, wah itu aja saya belum pernah minum gitu, tapi member-member yang Henny tuh minum gitu. Nah jadinya tuh saya tuh kadang-kadang juga penasaran, makanya saya suka tanya, ini buat siapa Hen? Ini buat siapa Hen? Saya tuh sering nanya banget sama Henny itu buat siapa gitu. Karena memang menurut saya sih itu di grupnya Henny tuh luar biasa banget gitu. Karena mungkin itu Pak Steven juga ngelihat ya itu membantu banget di di klien-kliennya ya. Gitu. Ya, karena kan kalau itu terbantu banget ya Hen. Kan Pak Steven kebetulan nggak cuma hipnoterapis tapi juga sering lakukan biohealing gitu Kon. Jadi karena biohealing kan sering klien-kliennya yang punya masalah-masalah kesehatan kan. Nah di situ jadi kita nyari produk yang emang kita udah yakin dan efeknya kita lihat banyak yang sembuh gitu. Kalau nggak kan kita juga nggak berani rekomen aja gitu kan. Betul. Itu iya. sih. Nanti kapan-kapan sharing banyak ini ya Hen, banyak produk Hen. Boleh. Kalau thank you. Tumor di mulut ini Juliana juga kasih masukan nih Hen. Bisa juga dengan spirulina. Memang iya, spirulina itu
juga bagus banget untuk kasus kanker, tumor ya, karena spirulina itu makanan untuk sel sehat tubuh kita ya. Jadi yang sehat pun perlu spirulina, apalagi yang dalam kondisi sakit. Jadi spirulina itu memang superfood, kandungannya bagus, sel kanker nggak doyan, sel sehat doang yang doyan gitu. Jadi itu boleh tuh direkomend tuh untuk orang-orang cancer, orang yang ada masalah sakit mah nggak sembuh-sembuh, atau orang yang kadang pola makannya nggak bagus. Spirulinanya Atomi itu bagus banget kualitasnya ya. Itu makanan apa ya, tambahan yang memang diperlukan untuk tubuh kita. Benar sekali, Bu Ria. Ini Heni ini pengalamannya banyak, aku ingat banget lah beberapa saat kalau Heni udah nanya suplemen, waduh ini makanya ini sering kali diam, makanya hari ini aku lihat ada Heni ini harus langsung ditembak nih, karena memunculkan Heni ini susah nih. Ilmunya dari Bu Ria semua. Aku kan kalau misalnya lagi ada mau tanya apa gitu kan, ke Foni sama ke Bu Ria, Foni sama Bu Ria gitu aja. Kalau Foni lagi sibuk, udah langsung tembak Bu Ria aja gitu. Ya Fon ya. Ya, tapi pokoknya tapi bersyukur sih, maksudnya bersyukurnya begini, kalau Heni nanya saya nggak ngerti, akhirnya saya kan juga cari tahu, saya juga jadi pinter Hen gitu, karena jadinya maksudnya kan kalau kita kebenaran ada orang-orang yang ngalamin hal yang sama gitu ya, kita cepet kasih infonya gitu. Nah sebenarnya selain Heni nanya saya juga jadinya 2 kali belajar. Makanya kan saya kalau kasusnya udah, Widi ini berat banget ya, Hen langsung nih sama Bu Ria yuk gitu ya, langsung gitu. Karena kan kita perlu cepat kan, apalagi kalau kasus-kasus yang udah lumayan berat ya gitu. Kita kan perlu cepat supaya mereka terbantu banget. Nah, saya tuh suka kayak Sasmita. Sasmita itu yang ini ya, yang ada masalah di mulut. Itu kan Sasmita kan juga terhadap hemohim juga positif sekali ya, Hen. Sasmita ya. Nah, itu jadi itu sampai sekarang masih konsumsi ya, Hen? Masih. Jadi dia konsumsi hemohim, terus spirulina, terus juga probiotik. Ya. Pokoknya Bu Ria bilang apa deh, saya sampein gitu kan. Nanti dia bilang oke, dia mau coba, ya udah. Ya. Semoga membaik ya Hen ya. Kalau terbantu gitu juga senang ya, bisa bantu teman-teman, karena sakit itu kasihan banget lah ya. Udah sangat menderita, keuangannya juga terganggu ya. Kebahagiaannya juga terganggu gitu. Kalau kita bisa menolong itu anugerah banget gitu. Ya, nanti Heni perlu nih buka sesi khusus dengan Heni bagaimana mengkomunikasikan terapi. Thank you Bu Ria, thank you Fon. Thank you ya Hen. Thank you Heni udah berbagi. Thank you Heni. Ya, aku kembali Saya yang thank you nih ke Bu Ria dan Foni. Sama-sama. Udah dikenalkan sama Atomi gitu kan. Heni mah banyak. Heni pakainya udah puluhan. Yang kita nggak pernah jelasin juga Heni udah pakai. Thank you. Pokoknya semoga bisa membantu orang banyak deh. Iya, kan itu juga untungnya ada di grup besar gitu kan, Fon. Setiap lihat Bu Ria sama Pak Boas posting apa gitu, oh kayaknya nih ada yang butuh nih gitu kan. Iya, besar ya. Tanggap besar. Iya. Hen, sebentar lagi Heni dicari orang untuk terapi satu lagi. Terapi sakit kantong. Nanti kamu bisa bantu itu ya. Iya. Oh iya. Ya mungkin itu ya, kalau ada teman-teman yang selain suplemennya Atomi, terus yang mungkin ada kenalan yang sakit atau apa ya, butuh hipnoterapi atau apalagi tadi Hen si Pak Steven Hen? Biohealing. Biohealing tuh ya, maksudnya bisa konsultasi tuh ya lewat Heni gitu. Ya. Banyak kadang-kadang sakit gitu kan, tapi obat dokter, cuma kan obat dokter kan obat kimia lama gitu. Kalau biohealing itu kan kita dari tubuh kita sendiri. Jadi waktu kita langsung ngerasain manfaatnya. Kerasa gitu. Nah, imun tubuhnya naik, badannya seger, kerasa langsung. Jadi bantuin obat dokter lah. Sama kayak kita Atomi kan, kita suplemen sekaligus dampingin obat dokter gitu, Fon. Jadi kalau mereka minum obat dokter, gua nggak suruh hilangin obat dokternya. Cuma suplemen Atomi kita itu nambahin gitu, gue bilang. Iya. Ini bisa nolong banyak orang ya. Ya. Betul. Bu Lili Sumawi, Bu, silakan. Ya, terima kasih teman-teman.
manfaatnya besar sekali ya. Jadi Atomi ini bisa buat menolong orang banyak, baik sakit kantong, sakit penyakit beneran, baik dogi, wah segala makhluk hidup ya. Jadi bersyukur banget. Nah, saya rasa pertemuan kita sore hari ini sudah lengkap ya, sudah dari A sampai Z. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Ana, Ibu Indrawati, Marlinda, juga teman-teman semua yang sharing pada sore hari ini. Untuk itu acaranya saya serahkan kepada Pak Boas dan Pak Boas. Terima kasih Pak Boas. Oke, luar biasa. Saya senang sekali mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman semua ya yang sudah mendapatkan manfaat dari produk-produk Atomi. Ya, saya yakin percaya kita memang sudah dipertemukan dengan Atomi supaya kita menjadi kepanjangan tangan ya, menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu adalah salah satu visi dari Atomi supaya kita bisa menjadi berkat ya. Itu panggilan kita untuk kita bisa menyebarkan kabar baik kepada teman-teman yang lain. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Nanti hari Senin kita akan ada jam 3 sore, kita akan ada business class ya, akan ada online Zoom business class. Nanti yang akan berbicara itu Miss Helen Nam. Jadi itu leader Korea kita, Sharon Rosemaster, Miss Helen. Nah, nanti sebagai co-hostnya Mr. David Sandi, ya nanti Pak David Sandi akan sebagai co-host. Ini acara sangat bagus. Ini akan melengkapi knowledge kita mengenai menyusun jaringan yang sehat. Ya, ini penting supaya nanti untuk berikutnya bagaimana kita mengarahkan prospek atau member-member baru supaya nggak salah nyusun jaringan. Nah, ini hari Senin nanti akan diajarkan, ya. Undang, ajak teman-teman yang lain supaya mereka bisa belajar bersama. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Dan nanti Selasanya, Selasa jam 3 juga itu ada produk sharing. Nanti akan sharing itu Ibu Ika Kartika. Ya, Ibu Ika Kartika akan sharing mengenai produk. Ya, nanti yang akan memandu acara tersebut itu Miss Woni. Ya. Itu Selasa ya, Selasa jam 3. Ya, itu saja teman-teman semua. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita dan kita berjumpa lagi nanti hari Senin. Thank you semua ya. God bless. Thank you. Terima kasih Pak Boas, Bu Lidi. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Bye-bye. Bye. Maaf ya tadi saya lagi online. Jadi nanti next week aja deh ceritanya ya. Perlu Meme nanti next time perlu cerita bagaimana membabat orang satu gedung. Ya. Next week ya. Meme Sabtu depan ya. Sip. Oke. Oh ya, Oke, dah. Sorry tadi online. Oke. Ya. Thank you.